C41. Nama, penguasa tertinggi bumi penulis. Plus mematikan mengatur ulang, langit cerah dan matahari bersinar terang. Benteng belantara, yang melambangkan pusat kekuasaan dataran dingin barbar, diam-diam terkapar di sisi danau pagoda. Benteng itu menggunakan tubuhnya yang besar untuk menghalangi sinar matahari agar tidak menyinari danau, sehingga memberikan tempat teduh yang luas bagi anak-anak barbar yang sedang bermain di padang rumput. Tepat di depan benteng belantara terdapat hamparan tenda emas yang luas, jumlahnya lebih dari 100. Ini adalah perkemahan tenda emas yang terkenal, yang juga merupakan pusat pertemuan kaum barbar. Banyak keputusan penting telah dimulai dari sini dan diteruskan ke seluruh dataran dingin barbar, dan bahkan seluruh Tiongkok daratan. Pada siang hari, langit biru tanpa satu pun awan. Alun-alun di luar perkemahan dipenuhi oleh para pemimpin dan perwakilan dari berbagai suku bangsa barbar. Ada hampir 500 orang barbar yang berdesakan. Suasananya cukup ramai. Mereka semua telah menerima perintah dari benteng belantara untuk berkumpul di sini. Mereka mengatakan bahwa klan-klan tinggi ras barbar memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan semua orang. Dalam waktu kurang dari 3 hari, semua suku besar dan kecil di dataran dingin barbar telah mengirim orang-orang mereka. Orang-orang barbar yang sederhana ini membuka mulut lebar-lebar saat mereka menatap ke tengah alun-alun. Ada 26 pemimpin dari berbagai suku yang duduk di tengah alun-alun. Baru pada saat itulah mereka mampu mendukung tulang punggung seluruh dataran dingin barbar. Tiba-tiba, benteng belantara kuno dan misterius di depan mereka mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul. 2 pintu perunggu yang tingginya lebih dari 150 meter perlahan terbuka, seolah-olah itu adalah gerbang spasial. Seekor gajah emas yang tampak mulia berjalan perlahan melalui pintu itu. Di punggungnya, seorang pria seperti dewa sedang duduk di kuil emas. Teknik Raja Siang. Ratusan orang barbar berteriak pada saat yang sama. Gelombang suara yang ditransmisikan mengguncang bumi. Para pemimpin dari 26 klan besar berdiri dan dengan hormat menyambut Raja Siang, sementara para wakil dari ratusan klan besar semua menundukkan kepala mereka untuk menyembah, mengejutkan mereka ke surga. Raja Barbar Siang mengenakan pakaian mewah. Dia perlahan berjalan menuruni punggung gajah seperti dewa yang turun dari langit. Setiap gerakannya direncanakan dengan cermat. Kalian semua, bangun. Hari ini, kami telah mengumpulkan semua orang di sini untuk membahas beberapa hal. Suara Raja Siang tenang dan agung dengan jejak kebajikan, menyebabkan orang-orang menghormati dan menghormatinya. Harus dikatakan bahwa Raja Barbar Siang ini telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan reputasinya. Statusnya hari ini jelas bukan upaya satu hari. Chu Jin, jelaskan situasinya kepada para pemimpin. Raja Siang menunjuk ke seorang pemimpin klan besar yang berdiri di depan. Chu Jin adalah salah satu ajudan kepercayaan Raja Siang dan memegang suku angin yang kuat di tangannya. Dia adalah kekuatan yang tidak seorang pun di dataran dingin barbar berani abaikan. Namun, di depan Raja Siang, orang yang berbicara kepadanya seperti anjing pemburu kecil yang patuh. Dia menundukkan kepalanya dan melangkah maju, berbicara dengan percaya diri dan percaya diri, semuanya. Sejujurnya, putri kerajaan kami telah hilang selama beberapa hari. Setelah menyelidiki, kami percaya bahwa itu adalah seorang ahli manusia yang menculiknya dan membunuhnya. Apa? Tidak mungkin. Apa yang kamu inginkan? Apakah manusia akan bertarung? Ini terlalu menggertak. Lawan mereka sampai mati. Kami adalah jutaan prajurit barbar. Siapa sih yang pernah dipermalukan seperti ini? Untuk beberapa saat, semua pemimpin klan yang hadir mendidih karena marah. Mereka semua mulai berteriak pada saat yang sama. Populasi orang-orang barbar telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan dalam beberapa dekade terakhir. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan berita ini? Melihat reaksi dari berbagai klan, ekspresi Raja Siang tidak berubah sedikit pun, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pemimpin Chu Jin melanjutkan, tidak hanya itu, beberapa hari yang lalu, Raja Siang kita yang terhormat dibunuh oleh beberapa ahli manusia di pasar, tidak tahu malu. Betapa tidak tahu malunya, melihat bahwa klan kita berkembang pesat, umat manusia datang untuk membunuh para pemimpin kita dan melemahkan kekuatan kita. Saudara-saudara, rekan-rekan desa, bisakah kita menanggungnya? Petik 2. Chu Jin mungkin yang paling bersemangat di antara semua suku barbar. Dia adalah seorang orator alami. Beberapa kata-katanya telah mengaduk darah para pemimpin barbar yang hadir.
Mereka tidak sabar untuk menghunus pedang mereka dan bergegas menuju perbatasan manusia. Diam, diam. Pada saat ini, Raja Siang mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Dalam sekejap mata, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Mata cerah Raja Siang menyapu area tersebut, dan setiap orang yang bertemu pandang dengannya tidak dapat menahan diri untuk tidak menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Aku merindukan keponakanku. Aku melihatnya tumbuh dewasa, dia seperti putriku. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai, tetapi aku tidak ingin suatu hari nanti, anak-anakmu dibunuh oleh manusia yang tidak tahu malu. Tidak, kami tidak menginginkannya. Orang-orang barbar yang tak terhitung jumlahnya mulai berteriak. Jadi, angkat pedang di tangan kita. Demi melindungi anak-anak kita dari bahaya, demi melindungi tanah dan tanah air kita, demi agar ras kita terus berkembang biak, benteng belantara membutuhkan kekuatanmu. Aku butuh kemenangan yang akan bertahan selama ribuan tahun, sehingga umat manusia tidak akan pernah berani meremehkan kita lagi. Wula, prajurit barbar yang tak terhitung jumlahnya berteriak keras. Mereka menepuk dada mereka dengan sekuat tenaga. Mereka sangat percaya pada keberanian mereka. Tidak ada yang tidak bisa mereka kalahkan. Raungan prajurit barbar semakin keras. Seluruh perkemahan seperti lautan kemarahan. Menunggu raungan mereda sedikit, Chu Jin tiba-tiba berbalik dan dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan Raja Siang. Dengan suaranya yang keras dan terisak-isak, dia berteriak sekuat tenaga, Raja Siang. Tolong warisi tahta dan jadilah raja ras barbar kami. Kita harus membalaskan dendam putri kerajaan kita dan menemukan ras manusia untuk membalaskan darah kita. Dengan gerakan ini, 7 pemimpin lainnya yang berdiri di paling depan juga berlutut, dan berkata serempak, silakan naik tahta, Raja Siang, dan pimpin kami untuk membalas dendam. Para pemimpin barbar lainnya mulai merasa tidak nyaman begitu para pemimpin barbar ini berlutut. Kenaikan Raja Siang ke tahta ras barbar bukanlah sesuatu yang bisa dipersiapkan. Namun, sekarang setelah sang putri hilang, dalam hal prestise dan pengaruh, satu-satunya pilihan yang tersisa untuk seluruh ras barbar adalah Raja Siang. Beberapa pemimpin barbar berlutut di tanah dan mengundang Raja Siang untuk menggantikan tahta. Setelah beberapa saat, sejumlah besar orang di alun-alun pertemuan berlutut. Hanya beberapa dari mereka yang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Meskipun beberapa pemimpin ini tidak berlutut, itu hanya masalah waktu. Raja Siang tampak seperti sedang menggenggam mutiara kecerdasan, wajahnya akhirnya menampakkan senyum. Tipis. Pada saat ini, sebuah suara sumbang terdengar dari kerumunan. Saya keberatan, karena Raja Siang tidak layak mewarisi tahta. Semua orang terkejut ketika suara ini muncul. Tidak peduli apakah mereka berlutut atau berdiri, semua orang barbar menoleh untuk melihat siapa yang berani mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu dalam kesempatan penting ini. Kerumunan itu berpisah dari tengah, memperlihatkan orang yang baru saja berbicara. Lebih tepatnya, itu hanya sekelompok kecil orang. Di bawah tatapan orang banyak, orang yang berbicara mengangkat topengnya, memperlihatkan wajahnya yang memikat. Saya Yan Zanuo, dan saya tidak hilang. Mereka tidak ditangkap oleh manusia. Raja Siang berbohong. Gaya Yan Zanuo berani dan agresif. Sejak awal, dia mengungkapkan semua yang dia miliki dan langsung mengungkapkan kartu trufnya. Para pria barbar di sekitarnya mulai berteriak kaget saat dia muncul. Wang Nu baik-baik saja. Lalu apa yang Raja Siang dan Chu Jin bicarakan? Apakah itu semua bohong? Raja Siang, apa yang sebenarnya terjadi? Untuk sementara waktu, tidak ada satupun orang barbar yang tega bertindak. 6 roh mereka berada dalam keadaan kacau karena mereka menjadi takut. Dengan suara dentang, Yan Zanuo menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Raja Siang. Aku adalah pewaris pertama tahta. Raja Siang, apakah kamu berani merebut posisiku? Pada saat ini, Yan Zanuo akhirnya menghilangkan semua kekhawatirannya dan benar-benar meledak. Gadis raja itu sangat marah. Antek Raja Siang, Chu Jin, sangat takut sehingga seluruh tubuhnya menggigil, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Kurangnya rasa percaya dirinya yang nyata tanpa sengaja jatuh ke mata banyak orang. Meskipun orang-orang barbar itu kurang ajar dan terus terang, bukan berarti mereka tidak peduli pada mereka. Selain itu, bakatnya sangat tinggi. Menjadi seorang seniman bela diri dari alam ilahi di usia yang begitu muda, posisinya di hati orang-orang barbar sudah mengakar kuat.
Itulah sebabnya mereka sangat marah ketika mendengar bahwa putri mereka telah terbunuh. Sekarang setelah sang putri tiba-tiba muncul, kata-kata kelompok Raja Siang sangat berkurang. Untuk sesaat, banyak mata yang hadir menatap Raja Siang. Raja Siang masih tidak menunjukkan kegembiraan maupun kesedihan, dengan penampilan yang tak terduga. Dia sedikit mengangkat alisnya, dan berbicara dengan nada kaku, Yan Zanuo, melihatmu baik-baik saja, aku merasa tenang. Bagus sekali, benar-benar bagus. Tiba-tiba, niat membunuh di mata Raja Siang menjadi dingin saat dia melambaikan lengan bajunya. Lengan bajunya yang besar berkibar tertiup angin, saat kekuatan yang kuat dan tirani melesat ke arah Chu Jin yang berada di samping. Bang! Tubuh Chu Jin terlempar oleh kekuatan tiba-tiba ini. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Dasar bodoh, beraninya kau berbohong padaku. Kebohongan tentang kematian putri raja, dosa yang tak terampuni. Raja Siang berkata dengan dingin. Dia tidak menyangka bahwa pria itu akan berubah menjadi bermusuhan dan membunuh anjing setia itu dalam satu pukulan. Tiba-tiba, suara dengungan datang dari orang-orang barbar di sekitarnya. Perawakan Raja Siang awalnya tinggi, dan menambahkan mahkota emas yang khusus dikenakannya hari ini, dia terlihat lebih berotot dan kuat. Petik 2. Namun, Yang Mulia, saya tidak tahu mengapa Anda ingin berselisih dengan umat manusia dan mengkhianati kepentingan kami orang-orang barbar. Perkataan Raja Siang menimbulkan kegemparan lagi di antara orang-orang barbar. Tanpa menunggu Yan Zanuo berbicara, Raja Siang tiba-tiba menunjuk ke belakangnya dan berkata, kalian masih ingin berdebat, orang yang berdiri di sebelah kiri di belakang kalian, bukankah dia mata-mata yang dikirim oleh umat manusia? Petik 2. Kalian telah membawa mata-mata dari umat manusia untuk berpartisipasi dalam pertemuan orang-orang barbar. Yan Zanuo, keponakanku yang baik, apakah ini cara kalian bermaksud mewarisi tahta? Seperti yang diharapkan, Raja Siang licik, dan melakukan beberapa gerakan secara berurutan. Wajah Yan Zanuo langsung berubah. Meskipun dia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam seni bela diri, dan juga sangat cerdas, cukup untuk menjadi komandan di satu arah, tetapi dalam hal politik, dia masih jauh dari mampu beradaptasi. Semua orang barbar memusatkan perhatian mereka pada penjaga yang berdiri di belakang Wang Nu. Meng Kang mendesah pelan dalam hatinya saat dia perlahan melepaskan topengnya, memperlihatkan warna aslinya. Ya Tuhan, mereka memang manusia, sialan, kenapa manusia datang ke pertemuan kita? Bunuh dia, dia mata-mata sialan, kita tidak boleh membiarkan dia meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tiba-tiba, kerumunan itu menjadi gempar. Banyak prajurit barbar memegang pedang mereka. Begitu seseorang memberi perintah, mereka akan segera memotong mata-mata manusia ini menjadi pasta daging. Wajah Yan Zanuo berubah menjadi hijau, dia hendak berbicara, tetapi sebaliknya, Meng Kang mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahunya. Benar, aku manusia, siapa di antara kalian yang ingin membunuhku? Naiklah, kepalaku ada di sini. Siapapun yang memiliki kemampuan dapat mengambilnya. Meng Kang berkata dengan keras sambil mengambil beberapa langkah besar ke depan, menatap balik ke arah para barbar dengan sikap agresif. Mereka belum pernah melihat mata-mata yang begitu benar. Karena itu, para prajurit barbar menjadi semakin marah. Baik itu duel atau perkelahian geng, kalian bisa maju sesuka hati. Aku hanya satu orang, aku akan berdiri di sini dan bermain dengan kalian semua. Meng Kang menepuk dadanya dan meraung. Tindakannya yang sangat berdarah ini membuat Yan Zanuo dan para pengikutnya benar-benar tercengang. Beberapa ribu prajurit barbar bisa saja meludahi tubuhnya dari dalam dan luar arena. Tapi, pemuda ini sangat sombong. Apakah dia gila? Raja Siang juga mengerutkan kening, tidak mengerti alasannya, dan tentu saja tidak bergerak. Aku akan melawanmu 1 lawan 1. Seorang prajurit barbar melompat keluar dari kerumunan. Seluruh tubuhnya sehitam batu bara, dan matanya selebar lonceng. Urat di lengannya hampir setebal paha Meng Kang. Pria ini adalah prajurit nomor 1 dari suku Bulan Purnama, Su Qiang. Dia pernah bertugas di pasukan barbar sebagai komandan infanteri untuk 1000 orang. Melihat Su Qiang melompat keluar lebih dulu, para prajurit barbar di sekitarnya langsung bersorak. Beberapa dari mereka bahkan mulai menyanyikan lagu perang untuk menyemangatinya. Meskipun Su Qiang tampak seperti orang tua yang keras kepala, dia sebenarnya punya ide di dalam hatinya. Di antara pasukan yang berjumlah 10.000 ini, dan di hadapan semua pemimpin besar,
jika dia bisa mengalahkan mata-mata dari keluarga-keluarga terkenal ini, itu akan sangat memalukan. Ini adalah kesempatan langka dalam hidup ini, dan dia tidak punya pilihan selain memperjuangkannya. Jadi Su Qiang menggertakkan giginya dan melompat keluar. Meng Kang tertawa, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Arang dan berkata, "Aku pernah mendengar bahwa ras barbar memiliki banyak pahlawan, tetapi melihat mereka hari ini, mereka memang luar biasa. Kalian tidak harus bergantung pada jumlah kalian untuk bertarung, kalian semua adalah pahlawan yang luar biasa." Dipuji oleh pemuda manusia, tidak hanya Su Qiang, tetapi prajurit Goliat lainnya juga merasa nyaman di hati mereka. Tepat saat mereka merasa bangga, Meng Kang tertawa terbahak-bahak dan maju ke depan, mencengkeram pergelangan tangan Su Qiang. Su Qiang tidak sepenuhnya mengendurkan kewaspadaannya, tetapi malah memperlihatkan sifat yang ganas. Sambil berteriak, dia memutar tubuhnya sekuat tenaga, ingin mencabik lengan pemuda manusia itu. Dia hanya merasakan kekuatan besar yang keluar dari pergelangan tangannya, dan Su Qiang merasa pergelangan tangannya digigit oleh buaya yang paling ganas. Adegan ini mengejutkan semua orang barbar. Ini karena pemuda manusia itu tidak menggunakan seni bela diri yang mendalam. Dia bahkan tidak merasakan sedikit pun riak energi di sekitarnya. Apakah orang ini benar-benar manusia? Bagaimana mungkin seorang manusia memiliki kekuatan fisik yang begitu hebat? Dia benar-benar telah mencubit dan meremas komandan pasukan barbar yang beranggotakan 1000 orang itu hingga dia pingsan di tempat. Alasannya sederhana, tubuh Meng Kang, setelah melalui penyempurnaan Wan Zhongshan, sudah sekuat ini. Tidak mengherankan bahwa dia bisa melawan seorang jenderal barbar biasa dengan tangan kosong. Setelah dengan mudah mengurus Su Qiang, Meng Kang berkata dengan ekspresi sombong di wajahnya, "Siapa lagi?" Sebelum suaranya jatuh, seorang barbar lain melompat keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Meng Kang. Pemuda barbar itu muncul di tempat kejadian. Tiba-tiba, sorak-sorai menggelegar terdengar dari kerumunan. Itu karena dia adalah orang yang sangat terkenal di seluruh klan barbar, kepala keluarga junior Blood Wolf Feng Xingguo. Feng Xingguo bukanlah seseorang yang hanya mengandalkan kekuatan kasar. Dia adalah seorang jenius muda di antara ras barbar, yang pernah menerima bimbingan dari seorang guru bijak dari ras barbar. Keterampilan seni bela dirinya mencengangkan, dan dia telah memasuki alam bawaan. Feng Xingguo tidak segera bergerak. Dia membungkuk ke arah Yan Zhanuo terlebih dahulu, lalu mengangkat kepalanya dan berbicara dengan nada acuh tak acuh, "Kami, bangsa barbar, adalah keturunan dewa perang, kami tidak takut pada siapapun yang menantang kami. Aku akui bahwa kau sangat kuat, tetapi hari ini, aku, Feng Xingguo, akan mengalahkanmu. Aku akan memberitahumu bahwa bangsa barbar memiliki pahlawan sejati." Yan Zhanuo tampaknya mengenal Feng Xingguo ini, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh tatapan Meng Kang. "Adik kecil ini, kau tampak sangat menakjubkan. Aku ingin tahu seberapa hebat dirimu di klan. Jika kau bertarung satu persatu, kau tidak akan dapat menyelesaikan pertarungan bahkan setelah gelap. Maaf, aku mungkin sedang terburu-buru, bagaimana kalau kita bertaruh?" Meng Kang sengaja mencoba menyelidiki. Feng Xingguo mengernyitkan alisnya. Dia adalah salah satu dari sedikit gadis barbar yang tampan, dan tindakannya membuat gadis-gadis barbar itu mendesah kagum. "Apa yang ingin kau pertaruhkan?" Feng Xingguo bertanya. Meng Kang tersenyum tipis dan berkata, "Aku di sini bukan untuk menyinggung martabat klan barbar. Aku datang ke sini hari ini untuk mengungkap rahasia besar. Jika aku menang, aku ingin kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya kepadamu, menurutmu begitu?" Alasan mengapa Meng Kang menantangnya sejak awal, dan kemudian bertaruh sekarang, sebenarnya adalah untuk mendapatkan kesempatan berbicara. Jika dia tidak melakukan ini, maka dia akan mengintimidasi seluruh ras barbar. Namun, jika mereka bergegas maju, maka situasinya akan menjadi kacau. Jadi, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Sekarang, bukan hanya ahli muda dari ras barbar yang serius mendengarkan kata-katanya. Kutukan dari sekeliling juga telah menghilang. "Bicaralah, kami akan bertarung setelah kamu selesai." Petik 2. Feng Xingguo menatap Yan Zhanuo, ekspresi rumit di matanya. Lingkungan sekitar berangsur-angsur menjadi tenang. Semua orang barbar menajamkan telinga mereka. Mereka ingin mendengar rahasia yang mengejutkan ini. Reaksi Raja Xiang juga tidak normal, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak sangat tenang.
Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa berlebihan kata-kata pemuda manusia itu, dia tetaplah manusia. Di dunia orang barbar, tidak peduli apa yang dia katakan, itu akan sia-sia. Sebenarnya, aku adalah seorang dokter, tipe yang memiliki keterampilan medis yang hebat. Itulah sebabnya aku muncul di sisi Yan Zanuo. Itu untuk mengobati racunnya. Kamu, dan kamu, nenekmu si beruang. Apa tatapanmu itu? Siapa yang memberitahumu bahwa dokter tidak bisa menjadi lebih kuat? Petik 2. Mengkang dengan santai menunjuk dan menunjuk, memarahi orang-orang barbar di sekitarnya sampai mereka tidak berani bersuara. Anehnya, semakin kasar dan kasar dia terlihat, semakin orang-orang barbar ini merasakan kesegaran dan keakraban terhadapnya. Anak laki-laki ini tidak hanya kuat, tetapi kepribadiannya juga berbeda dari manusia pemalu itu. Kalian semua seharusnya sudah mendengar tentang orang yang meracuni Yan Zanuo. Dia adalah Hulan Zhang Hulan. Aku menemukan tanda tangan padanya, ini dia. Petik 2, kata Mengkang sambil mengeluarkan tanda tangan emas. Ada sebuah karakter terukir di tanda tangan itu, bersinar terang di bawah sinar matahari. Para barbar di sekitarnya segera berteriak kaget. Mereka telah mengenali bahwa ini adalah medali komando Raja Siang. Dengan medali komando ini, seseorang dapat menggerakkan ribuan kavaleri serigala. Hanya Raja Siang yang memiliki kualifikasi untuk mengeluarkan medali raja. Ketika Raja Siang melihat lencana perintah, mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak sedikit, tetapi dia tetap tidak mengatakan sepatah kata pun dan menahannya. Apakah kamu mengenali token ini? Setelah Zhang Hulan ditangkap oleh kami, dia menuliskan pernyataannya dan mengungkapkan identitas aslinya. Hehe, tahukah kamu siapa dalangnya? Mengkang begitu tertarik, seperti seorang pendongeng. Feng Xingguo mendengarnya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa dia? Mereka berdua berpelukan dan saling menggoda. Mengkang tertawa dan berkata, latar belakang orang ini besar. Dia adalah utusan yang dikirim oleh kekuatan besar ke dataran dingin barbar. Tujuannya adalah untuk memicu perang antara orang barbar dan manusia dan melemahkan kedua ras pada saat yang sama. Jadi begitu, di mana pengkhianat ini? Kami orang barbar paling benci ditipu. Kami tidak akan pernah tertipu. Feng Xingguo melotot dengan matanya, dan mengambil kesempatan untuk mengutuk. Tentu saja, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Orang barbar penuh dengan pahlawan, bagaimana mereka bisa dibodohi oleh orang seperti itu? Selain itu, kedua ras kami selalu sangat ramah, kami adalah kawan seperjuangan. Petik 2, benar sekali. Selama 300 tahun terakhir, ras barbar dan ras manusia kita telah menjadi kawan seperjuangan. Pemuda Goliat yang tampan ini melangkah maju dan segera meraih lengan Mengkang, menganggukkan kepalanya. Keduanya menjadi semakin akrab saat mereka berbicara, seolah-olah mereka telah menjadi saudara baik yang sangat peduli satu sama lain. Cukup, Raja Siang akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan berkata dengan keras. Teriakannya membungkam semua orang di sekitar mereka. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Apakah Blood Wolf Fang bertekad untuk mengkhianatiku bersamanya? Raja Siang menggertakkan giginya. Pada titik ini, jika dia masih tidak dapat melihat bahwa Feng Xingguo bersekongkol dengan Yan Zanuo, dia tidak akan disebut Raja Siang. Dengan bantuan percakapan antara pemuda manusia dan Feng Xingguo, meskipun tidak ada satu kata pun yang menyebutkan Raja Siang, siapapun yang hadir dapat mengetahui bahwa mereka berdua menuduh Raja Siang berkolusi dengan utusan asing, menghancurkan aliansi dengan kekaisaran manusia, dan menyeret seluruh ras barbar ke dalam api perang yang tak pernah padam. Raja Siang, pewaris pertama tahta bangsa barbar adalah Yan Zanuo. Karena dia masih hidup, kita semua warga bangsa barbar harus memeluknya dan bukan kamu. Bagaimana mungkin taring serigala darah kita mengkhianati kita? Feng Xingguo memang salah satu dari sedikit tokoh terkemuka di generasi muda bangsa barbar. Pada saat ini, Yan Zanuo juga melangkah maju, menunjuk Raja Siang dan berkata dengan keras, Yan Baik Siang, kamu menyebabkan kematian raja dan ibu sebelumnya, dan kemudian mengatur konspirasi untuk membunuhku. Pada titik ini, apalagi yang harus kamu katakan? Kata-kata putri raja mengejutkan dunia. Dia sebenarnya menuduh Raja Siang membunuh mendiang raja dan istrinya. Kejahatan ini terlalu berat. Namun, ketika kata-kata ini keluar dari mulut sang putri dan menjadi saksi atas perintah Raja Siang, itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Beberapa hari yang lalu, banyak orang barbar telah melihat Raja Siang dan Hulan mengatur konspirasi untuk membunuh. Setelah itu,
Hulan bahkan memasuki tenda Raja Siang di depan umum. Raja Siang mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Yan Zanuo bertukar pandang dengan Meng Kang dan berkata dengan keras, benar sekali. Dengan dia di tanganku dan semua saksi dan bukti, apalagi yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? Raja Siang menyipitkan mata saat dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke arah kelompok Yan Zanuo. Dia berkata dengan getir, aku tahu bahwa dia adalah sampah yang tidak mencapai apapun. Jangan sebut-sebut dia. Bagus, sangat bagus. Orang-orang muda sepertimu berdarah panas dan bertanggung jawab, dan kamu benar-benar melakukannya dengan baik. Raja ini iri. Petik 2. Jika raja ini semuda kalian semua, mungkin dia akan berdiri bersama kalian. Sayang sekali, dunia ini bukan hanya tentang darah panas dan gairah. Ada banyak hal yang tidak akan pernah kalian pahami. Sayang sekali kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk belajar lagi. Petik 2. Setelah Raja Siang selesai berbicara, wajahnya menampakkan senyum yang sangat aneh. Haha, jika kau menginginkan opini publik, aku akan memberikannya padamu. Para pemimpin suku, kau dapat menyatakan pendirianmu sekarang. Jika kau bersedia membantuku menjadi pemimpin suku Berserker, maka silakan angkat gelasmu. Setelah Raja Siang selesai berbicara, lebih dari separuh dari 24 pemimpin suku yang awalnya duduk di seberangnya benar-benar mengangkat piala mereka pada saat yang sama. Meskipun beberapa pemimpin itu ragu-ragu, setelah ragu-ragu sejenak, mereka juga mengangkat cangkir anggur mereka. Pemimpin suku terakhir yang mengangkat cangkir anggurnya adalah pemimpin Blood Wolf Feng Hensan. Wajahnya pucat, dan dia tidak berani menatap putranya yang paling menonjol. Dia juga mengangkat cangkir anggurnya sambil gemetar. Anggur di dalam cangkir itu semerah darah, dan hati para pemuda mengikuti riak anggur saat mereka mendengar suara pecah. Ayah, kau, Feng Xingguo menggertakkan giginya dan air mata panas memenuhi matanya. Dia benar-benar tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Dikhianati oleh seorang ayah yang selalu memanjakannya, ini jelas merupakan pukulan yang sangat besar. Semua prajurit barbar di sekitar terdiam. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi, dan tidak tahu mengapa semua pemimpin memutuskan untuk mendukungnya meskipun ada masalah dengan Raja Siang. Yan Zanuo menatap wajah-wajah kosong di depannya, juga mata yang tidak berani menatap matanya. Pada saat itu, dia sangat marah. Kenapa? Kenapa kalian mendukungnya padahal dia jelas-jelas orang jahat? Apa kalian tidak mengerti? Dialah yang menyebabkan kematian kaisar sebelumnya dan ibunya. Suara Yan Zanuo tiba-tiba menjadi serak, seperti rumput yang kehilangan nyawanya. Ke-24 pemimpin itu tidak mau dan tidak berani mengangkat kepala untuk menatapnya. Ekspresi semua orang agak tidak berdaya dan bingung. Raja Siang akhirnya mendengus dingin, dan berkata dengan suara yang penuh kesombongan, kalian semua terlalu muda. Tidak mengerti keinginan orang, mereka mengikutiku untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan dan kekuasaan. Itu untuk menjadikan ras barbar kita, Yongchang, penguasa benua. Mimpi yang begitu agung bukanlah sesuatu yang bisa kalian, anak muda, pahami. Petik 2. Itu tidak benar. Ini jelas salah. Apakah karena kekuasaan, dia harus menyerahkan martabat dan keadilan? Kalian terus mengatakan bahwa kalian menuntun kami, orang-orang barbar, untuk menjadi murah hati dan tidak terkendali. Kalian bahkan tidak ragu untuk memulai perang. Berapa banyak pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan? Dan berapa banyak orang yang dapat menikmati apa yang disebut keberhasilan Anda? Petik 2. Paman dan paman, bangun. Orang-orang barbar lebih kuat daripada 100 tahun yang lalu. Namun, kita dapat memperoleh tanah dengan cara lain. Kita dapat bernegosiasi dengan umat manusia, kita dapat mengolah lebih banyak tanah terlantar, dan kita dapat memperkenalkan lebih banyak biji-bijian yang menghasilkan lebih banyak. Mengapa kita harus berperang? Bagaimana jika iblis kembali suatu hari nanti? Pada saat itu, apakah kita masih dapat beristirahat dengan tenang dan memberikan punggung kita kepada saudara-saudara manusia kita? Yan Zanuo, apakah kamu masih tidak mengerti? Menyelesaikan impianmu membutuhkan kekuatan, dan memimpin orang-orangmu membutuhkan kekuatan. Dan aku lebih kuat darimu, jadi mereka akan mengikutiku. Tidak peduli seberapa banyak yang kamu katakan, itu tidak berguna. Keponakanku tersayang, sebelum kamu mati, biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Setelah dia selesai berbicara, Raja Siang mengulurkan jari-jarinya yang tebal dan menekannya ke dadanya. Aura Raja Siang terus menanjak,
dan tampaknya seolah-olah meningkat dengan cepat pada tingkat geometris. Dengan sangat cepat, ia melampaui level alam rahasia ilahi yang sebelumnya ia tunjukkan, dan mencapai ketinggian yang membuat orang putus asa. Alam pengambil kehidupan. Ia adalah seorang ranker alam pengambil kehidupan sejati. Tidak hanya itu, Ki Roh mendalam Raja Siang terus naik level, dan dengan sangat cepat ia beralih dari alam pengambil kehidupan yang lebih rendah ke alam pengambil kehidupan tengah, sampai hampir di tingkat atas. Adegan ini membuat semua orang merasa putus asa. Tidak mengherankan bahwa semua pemimpin memilih untuk berpihak pada Raja Siang. Itu karena mereka bahkan tidak memiliki hak untuk membuat pilihan di depan pembangkit tenaga listrik tahap kehidupan. Di seluruh Tiongkok daratan, 18 negara dengan populasi hampir 100 juta, kurang dari 100 orang yang mampu maju ke alam pengambilan kehidupan. Itu tidak mungkin. Ini bukan kekuatanmu. Kau, apa yang sebenarnya kau lakukan? Yan Zanuo menjadi pucat karena ketakutan, karena kekuatan yang dilepaskan oleh Raja Siang telah jauh melampaui harapannya. Jika Raja Siang memiliki kekuatan seperti itu, semua perjuangan dan perjuangannya akan sia-sia. Raja Siang tertawa terbahak-bahak. Dia mengarahkan jarinya ke langit dan cahaya keemasan melesat ke langit. Tiba-tiba, awan dan angin berkumpul di langit biru. Sekelompok besar awan gelap bergulung dan mewarnai langit dengan tinta dalam jumlah besar. Benteng belantara yang sangat besar di belakang Raja Siang benar-benar meletus dengan aura agung kuno dan sunyi, seolah-olah telah hidup kembali. Pada saat berikutnya, tirai cahaya kuning samar muncul di sekitar tubuh benteng belantara. Tirai cahaya menyebar ke segala arah seperti merkuri yang tumpah keluar dari tanah, kecepatan. Penyebarannya sangat cepat, dalam sekejap mata, ia menyelimuti area seluas 100 li, termasuk Mengkang, Raja Siang dan alun-alun lainnya. Segera setelah itu, 12 pilar totem raksasa dengan kekuatan primordial melesat ke langit, bergemuruh ke segala arah. Pilar-pilar totem ini sangat megah. Masing-masing berdiameter lebih dari 10 kaki dan tingginya 15 meter. Saat menunjuk ke langit, pilar-pilar itu dapat dianggap sebagai keajaiban. Orang-orang barbar di bawah tiang totem berteriak kegirangan. Mereka menyadari bahwa darah mereka mendidih dan kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Sikap mereka yang mengesankan juga meningkat pesat. Apakah kamu melihat itu? Inilah kekuatan benteng belantara yang sebenarnya. Di hadapan kekuatan besar ini, satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah gemetar dan gemetar. Di masa lalu, dia sengaja berpura-pura menjadi dewa agar anggota klannya menghormatinya dan takut padanya. Namun sekarang, dia telah meraih kekuasaan, dan sudah seperti dewa sejati. Dasar orang gila, kamu benar-benar menentang ajaran leluhur kita dan mengaktifkan kekuatan benteng belantara. Kekuatan ini dimaksudkan untuk melindungi garis pertahanan terakhir peradaban barbar. Hentikan sekarang juga. Petik 2. Wajah Yan Zanuo dipenuhi kecemasan, dan berteriak sekuat tenaga. Dari generasi ke generasi, keluarga kerajaan barbar mewariskan bahwa benteng belantara harus menghabiskan 100 tahun energi unsur alam yang terkumpul untuk mengaktifkannya. Kekuatan ini adalah pilihan terakhir yang digunakan oleh peradaban barbar untuk melindungi diri mereka sendiri. Raja Siang mengabaikan teriakan Yan Zanuo dan terus mendesaknya. Apakah kalian melihatnya? Kalian semua merasakannya. Sungguh rasa yang luar biasa. Ini adalah kekuatan dewa. Dengan kekuatan seperti ini, kita dapat dengan mudah mengalahkan umat manusia dan menduduki tanah yang lebih banyak dan lebih kaya. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah kakiku. Setelah selesai berbicara, Raja Siang melambaikan lengan bajunya, dan dua rantai yang berisi kehendak benteng belantara mengikat Yan Zanuo dan Feng Xingguo dengan kuat. Ngomong-ngomong, aku berterima kasih padamu, keponakanku tersayang. Jika cambuk badai milikmu tidak jatuh ke tanganku, aku tidak akan bisa menguasai benteng belantara dengan mudah. Haha, apa ini? Ini takdir. Kau tahu, surga menginginkanku, Bai Xiang, menjadi raja. Tidak seorang pun dari kalian yang bisa menghentikanku. Di tengah tawa liar Raja Siang, Yan Zanuo berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu kekuasaan. Karena kekuatan benteng belantara terlalu kuat, setelah ledakan tawa liar, tatapan Raja Siang akhirnya jatuh pada tubuh Mengkang. Manusia yang tidak tahu malu, kau ini orang yang tidak berguna. Tanpa dirimu, gadis bangsawan itu pasti sudah lama jatuh ke tangan kita. Zhang Hulan tidak akan gagal. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, serahkan Zhang Hulan. Kalau tidak,
Aku akan mencabik-cabikmu. Nada bicara Raja Siang sangat serius, dan ada pesona yang tak tersamar dan tak tertahankan dalam nadanya. Dia adalah dewa sejati dataran dingin barbar. Sejak dia memperoleh senjata terkuat dari keluarga bangsawan barbar, Benteng Belantara, dia tahu bahwa tidak seorang pun bisa tidak mematuhinya. Semua orang harus mematuhinya. Mengkang mengangkat bahu dan tertawa tanpa peduli, sepertinya kau sangat dekat dengan Hulan itu. Bahkan pada titik ini, dia masih tidak bisa melupakan bahwa mereka berdua sebenarnya adalah pasangan. Haha, tidak ada yang perlu dipermalukan. Karena kalian semua seumuran denganku, semua orang akan mengerti. Oh, aku lupa memberitahumu, Hulan yang baik hati denganmu sudah meninggal. Aku memenggal kepalanya dengan satu tebasan. Dikubur di sisi lain Danau Tata. Ingatlah untuk pergi mengambil mayatnya saat kau punya waktu. Petik 2. Saat Mengkang berbicara, dia menggerakkan kakinya dengan tenang, meminjam isi kata-katanya untuk mengalihkan perhatian Raja Siang sambil diam-diam memfokuskan perhatiannya. Tiba-tiba, Mengkang mempercepat dan mendorong teknik gerakan pengendalian angin dan awan hingga batasnya. Pada saat berikutnya, dia sudah berada di belakang Raja Siang. Tiba-tiba di depan, lalu di belakang, membuat kepala dan ekornya sulit dihadapi, menilai tidak menentu, sulit mengendalikan tubuhnya. Mengkang sama sekali tidak takut karena tingkat kultivasi lawannya yang tinggi. Sebaliknya, dia dengan berani menggunakan jurus pamungkas dari 8 seni-seni berduri, dorongan darah terbakar. Menggunakan darahnya sendiri sebagai bahan bakar, dia bisa langsung meledak dengan kekuatan mematikan. Sinar cahaya merah menyala keluar dari punggung Raja Siang, seperti pelangi yang menembus matahari, atau seperti gelombang yang menghantam. Semua pemimpin barbar yang hadir terkejut, mereka tercengang oleh serangan pedang yang mengerikan itu. Jika itu mereka pasti akan lolos dari kematian dengan keanggunan dan kemuliaan pukulan ini. Namun, ekspresi Raja Siang tidak berubah, hanya sedikit jejak ejekan muncul di sudut mulutnya kaca. Asteris, belati sepanjang 1 inci di tangan Mengkang hanya bergerak setengah kaki ke depan, seperti lalat yang terperangkap dalam lem, dan sulit baginya untuk melangkah maju. Perasaan tidak nyaman ini cukup untuk membuat seseorang muntah darah. Raja Siang merasa seolah-olah ada medan gaya tak terlihat yang mengelilingi tubuhnya, menghalangi semua serangannya. Saat itu, ketika para iblis menyerbu dunia tengah, di depan pasukan sejuta orang, seorang jenderal iblis dari alam pengambil kehidupan telah menunjukkan kemampuan ini. Di bawah pemboman anak panah ini, seolah-olah mereka berjalan santai di tengah hujan anak panah. Setelah berjalan maju mundur, moral pasukan sekutu dari berbagai klan sangat berkurang. Mereka yang memasuki alam pengambil kehidupan, pada dasarnya mustahil untuk dibunuh. Ini juga merupakan alasan utama mengapa para pemimpin berbagai suku ras barbar tidak berani menentang Raja Siang. Tubuh Raja Siang sedikit bergetar, tanpa bergerak, energi langit dan bumi di sekelilingnya membentuk tentakel tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya, melilit Mengkang dengan erat, mengikatnya tanpa dia bergerak. Ranah Raja ini telah mencapai level yang tidak dapat dipahami oleh kalian semua. Semua serangan kalian tidak berguna. Setelah Raja Siang tertawa, dia mengalihkan pandangannya ke Yan Zanuo. Tunggu sampai aku membunuh anak ini, aku akan bermain dengan kalian lagi. Senyum di wajah Raja Siang sangat aneh dan lembut, karena dia benar-benar menikmati perasaan memiliki segalanya di bawah kendalinya. Apa yang kalian mainkan? Celana kalian lepas. Mengikuti teriakan Mengkang yang meledak-ledak, semburan cahaya darah keluar dari tubuhnya, kekuatan yang kuat mengalir ke tubuhnya dari telapak kaki kirinya. Setelah itu, Wan Zhongshan melepaskan kekuatan penuhnya, dan benar-benar menahan kekuatan pengikat energi roh alam di sekitarnya, dan kemudian, dengan kuat meraih bahu Raja Siang. Mikromongolia, gigit pantat telanjang itu. Petik 2. Setelah raungan keras Mengkang, aliran cahaya kuning tiba-tiba melompat keluar dari tubuh Yan Zanuo, dan dengan ganas menghantam dada Raja Siang. Itu Luwak, akhirnya menemukan saat yang tepat untuk melancarkan serangan. Mikromongolia adalah salah satu kartu truf Mengkang, binatang kecil itu sangat kuat, dan merupakan penolong yang baik untuk menghadapi Raja Siang. Raja Siang terkejut, dia menggoyangkan lengannya, dan sebuah cincin cahaya terbentuk dengan tubuhnya sebagai pusat. Dengan cepat menyebar, boom, bang, Mengkang dan Mikromongolia tertembak keluar oleh lingkaran cahaya pada saat yang sama. Baru saja, Mengkang telah menggunakan jantung bumi untuk menyerap energi bumi, dan menggabungkannya dengan metode kultivasi mental Wan Zhongshan,
ia berhasil menerobos batasan energi roh alam dalam sekali jalan. Kemudian, Luwak menyerang seperti penyergapan dengan kilat. Ini adalah variabel tak terduga kedua. Ketika kedua variabel tak terduga ini ditambahkan bersama-sama, perubahan yang dihasilkan begitu besar sehingga memengaruhi seluruh medan perang lebih dari sekadar 1+1. Setelah dipukul, Raja Siang menjadi marah. Satu lingkaran cahaya demi satu melesat keluar dari tubuhnya, aliran energi alam tiba-tiba menjadi sangat ganas. Adapun benteng belantara di kejauhan, ia seperti binatang prasejarah raksasa yang merangkak di padang rumput. Ia menyerap sejumlah besar energi unsur alam ke dalam tubuhnya, dan seolah-olah ia bernapas, seolah-olah ia hidup kembali. Semua orang barbar jatuh ke tanah. Mereka semua berada di depan kekuatan besar dunia ini. Bahkan Feng Xingguo dan Feng Xingguo tidak tahu harus berbuat apa karena mereka dipaksa untuk menyerah di depan tanda abnormal ini. Meng Kang adalah satu-satunya yang berdiri dengan gagah. Posturnya tegak seperti pohon pinus, dan dia benar-benar tegak seperti pohon pinus di bawah tekanan salju tebal. Si Luwak berbaring di bahu Meng Kang dengan kepala tertunduk, seolah-olah telah menghabiskan semua energinya dan tidak memiliki sopan santun. Meng Kang berdiri paling dekat dengan Raja Siang dan memperhatikan setiap gerakannya dengan saksama. Raja Siang yang berada di tengah badai energi menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya yang besar mulai bergoyang. Di bawah tulang rusuk kirinya, ada luka kecil di pakaiannya. Detik berikutnya, wajah Raja Siang berubah. Dengan suara keras, semua pakaiannya hancur, hanya menyisakan celana dalam yang lebar. Selesai, kegembiraan melintas di wajah Meng Kang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan membelai si Luwak yang sudah kelelahan. Dia benar-benar layak disebut sebagai salah satu binatang mistis teratas di dunia. Dia benar-benar berhasil membunuh seorang prajurit alam pencabut nyawa dengan level lemah makhluk tingkat keempat, dan bahkan berhasil. Kecepatan Luwak itu melesat maju dalam sekejap mata, jauh melampaui kecepatan sarang ular. Selain itu, dengan penindasan Meng Kang, ia mampu mengejutkan ahli alam pengambil kehidupan seperti Raja Siang dan membuatnya jatuh hati padanya. Meskipun itu hanya sepersekian detik, pertarungan itu sangat menegangkan. Jika ada sedikit saja kesalahan dalam koordinasi antara pria ini dan binatang buas ini, hasilnya akan sangat berbeda. Dia juga diracuni oleh Luwak. Yan Zanhuo bertanya dengan lemah, tidak dapat mempercayainya. Meng Kang mengalami putaran terakhir pengerahan kekuatan dan menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia hanya mengangguk dan kemudian tertawa, aku seharusnya tidak salah. Sama seperti Hulan, dia tidak akan bisa hidup lagi. Percakapan antara kedua orang ini bukanlah percakapan yang rendah. Oleh karena itu, orang-orang barbar di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Ketika 24 pemimpin orang barbar melihat bahwa Raja Siang telah kalah dan bahwa Nyonya Wang telah menang, ekspresi semua orang berubah. Yang mulia, klan Gu Yue kita dipaksa oleh Raja Siang untuk tunduk padanya. Sebenarnya, subjek lama ini selalu menganggapmu sebagai yang mulia. Mendiang Raja telah mengajarinya, jadi dia tidak berani lupa. Aku bersedia mati untuk putri kerajaanku, bahkan jika itu berarti kematian. Kepala klan Gu Yue adalah orang barbar tua yang licik, dia segera berdiri dan menjadi orang pertama yang menunjukkan kesetiaannya kepada putri kerajaannya. Dengan tindakan klan Gu Yue, beberapa pemimpin lainnya juga berdiri, berteriak dengan tidak teratur, kita semua dipaksa. Raja Siang sangat kuat, kita tidak berani menentangnya. Yang mulia, Anda akhirnya muncul. Anda adalah penyelamat berbagai ras kita. Dan adik manusia kecil ini, dia jelas ahli yang bijak dan perkasa. Jika bukan karena dia menyerahkan hidupnya untuk memeluk anjing Raja Siang, kita mungkin tidak akan bisa menang. Para pemimpin barbar ini mulai menyanjung dan menyanjung Meng Kang. Bahkan dia pun tersanjung oleh mereka. Melihat kelompok setengah baya dan tua yang tidak mau ikut campur ini, Yan Zanhuo tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Namun, dia menahan ketidaknyamanan itu dan berjalan di depan Meng Kang, menghela napas, dan berkata, kalian semua, lihat baik-baik. Saudara Meng ditemani oleh Luwak, dia adalah utusan yang dikirim oleh Dewa Berserker. Membunuh Raja Siang adalah perintah Dewa Berserker. Semoga Dewa Berserker memberkati ras kita. Petik 2. Dia bahkan telah membuatnya menjadi utusan Dewa Berserker. Dia tidak hanya menghilangkan kemungkinan dia berkolusi dengan umat manusia, dia juga menggunakan kulit Luwak sebagai panji dengan Dewa Berserker sebagai pendukungnya. Di masa depan, siapa yang berani menentangnya? Benar saja,
Semua pemimpin dengan ukuran yang berbeda segera menundukkan kepala dan bersujud sambil meneriakkan nama Dewa Berserker dengan sangat saleh. Mereka semua telah melihat apa yang baru saja terjadi. Kekuatan Raja Siang sangat mengguncang bumi, dan bahkan benteng belantara telah ditaklukkan, tetapi sekarang mereka dikalahkan oleh pria dan binatang buas ini. Jelas siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Tidak masalah apakah pemuda manusia itu adalah utusan Dewa Berserker atau bukan. Hanya karena dia telah memenangkan pertandingan, tidak masalah jika pemuda manusia itu adalah luwak di pundaknya. Semua orang barbar yang hadir berlutut dan bersujud sekaligus. Mereka menggumamkan mantra kepada Putri Raja, dan mengungkapkan rasa hormat mereka yang tertinggi kepada utusan Dewa Berserker. Menghadapi pemujaan puluhan ribu orang barbar, Meng Kang sedikit tidak berdaya. Tiba-tiba, ia menemukan bahwa bulu kuduk Mikromongolia berdiri tegak, seolah-olah ia merasakan sesuatu yang sangat berbahaya telah terjadi. Meng Kang menoleh, hanya untuk menemukan bahwa Raja Siang, yang baru saja digigit oleh Mikromongolia, telah berdiri sekali lagi. Tubuh Raja Siang yang awalnya putih dan gemuk menjadi hitam seperti tinta, seperti gunung hitam kecil, diam-diam berdiri di belakang Meng Kang. Ekspresi Raja Siang menjadi aneh, fitur wajahnya menyeramkan, sudut mulutnya meneteskan air liur, seolah-olah ia telah kehilangan kesadarannya. Namun, auranya terus meningkat saat ia dengan panik menyerap energi unsur di sekitarnya. Melihat Raja Siang berdiri, para pemimpin yang awalnya menyanyikan pujian mereka menjadi bisu, dan satu persatu, mereka berdiri di tempat. Raja Siang masih hidup. Teriak Patriark Bloodwolf Fang ketakutan. Tiba-tiba, tubuh Raja Siang menghilang, dan sesaat kemudian, dia sudah berada di depan Patriark Bloodwolf Fang. Bang! Raja Siang meninju dengan suara angin dan guntur yang samar, menghancurkan kepala Patriark Bloodwolf Fang menjadi berkeping-keping. Melihat ayahnya terbunuh dengan menyedihkan, kemarahan Feng Xingguo menyerang hatinya. Tanpa ragu, dia bergegas maju dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menebas punggung Raja Siang. Puff! Pedang itu menebas punggung Raja Siang, tetapi dia tidak melihat percikan darah. Sebaliknya, Feng Xingguo menjerit menyedihkan dan terlempar. Raja Siang berada dalam kondisi yang aneh. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang, seolah-olah dia tidak menyadari pedang itu. Sebaliknya, dia mencengkeram kepala kedua pemimpin suku itu dengan masing-masing satu tangan. Bang! Raja Siang menyatukan kedua tangannya dan kedua kepala barbar itu saling beradu seperti telur mentah. Yang hijau dan kuning segera mengalir keluar. Kedua pemimpin klan itu tewas di tempat, tetapi Raja Siang tidak berhenti. Sebaliknya, ia mencakar-cakar dan mengubah pemimpin lama klan Gu Yue menjadi pasta daging, mengubahnya menjadi manusia sejati. Raja Siang memulai pembantaian, hampir sampai pada titik membunuh siapapun, ia tidak peduli siapa pihak lainnya. Secara logika, ia seharusnya membunuh Yan Zanuo dan Meng Kang terlebih dahulu, tetapi ia bertindak seolah-olah ia sudah gila dan mulai membunuh orang secara sembrono, ia tidak punya pilihan lain. Meng Kang yang berada di samping merasakan jantungnya berdebar-debar, dan tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi, dan berteriak, orang gila. Dia sudah kehilangan kewarasannya, jadi jangan memprovokasi dia. Meskipun Meng Kang mengatakannya seperti itu, beberapa orang masih bisa tetap tenang ketika Raja Siang yang tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan atas penampilannya berjalan di depan mereka. Baik mereka yang mencoba melarikan diri atau mereka yang mencoba bertarung dengan Raja Siang, mereka semua terbunuh oleh tamparannya tanpa kecuali. Semua serangan yang mendarat di tubuhnya menjadi tidak efektif. Bahkan Mikromongolia tidak ingin menyerang Raja Siang, jadi dia menyelinap pergi seperti gumpalan asap. Raja Siang yang hitam pekat tampaknya memiliki medan pertahanan tak terlihat di sekelilingnya yang mengabaikan semua serangan. Melihat perubahan yang mengerikan pada tubuh Raja Siang, Yan Zanuo tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia sudah berubah menjadi mayat. Apakah benteng belantara masih berlaku? Semua orang menahannya, aku akan menutup istana. Sebelum suaranya jatuh, Yan Zanuo sudah terbang ke udara, dan bergegas menuju gerbang benteng belantara yang jauh. Ternyata ini adalah salah satu kemampuan tersembunyi dari benteng belantara. Ia dapat mengubah energi langit dan bumi, mengubah orang barbar yang mati menjadi tubuh abadi dan terus bertarung. Selama energi langit dan bumi terus habis, mereka dapat terus bertarung. Raja Siang memperoleh kendali benteng belantara melalui cambuk badai dan secara diam-diam diakui sebagai kekuatan utama benteng belantara. Ketika vitalitas kekuatan utama lebih rendah dari polisi,
benteng belantara akan secara otomatis mengaktifkan mode pertempuran abadi dan menggunakan mayat kekuatan utama untuk terus bertarung sampai semua musuh terbunuh. Ini adalah pilihan terakhir benteng belantara untuk mati bersama musuh-musuh mereka. Hanya saja tidak ada yang tahu kesalahan apa yang terjadi di dalam, menyebabkan Raja Siang menyerang tanpa pandang bulu, membantai anggota klan mereka. Untuk sesaat, seluruh alun-alun menjadi sungai darah. Siapapun yang berada di depan mayat Raja Siang, akan mati dalam satu pukulan. Para prajurit barbar bergegas maju, mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Mereka ingin menghentikan Raja Siang, tetapi mereka bahkan tidak dapat menangkis satu pukulan pun darinya. Ikuti aku, lindungi pemimpinnya, bertahanlah. Wang Nu sudah memikirkan cara. Petik 2, bertarunglah dengan iblis tua ini. Prajurit barbar yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki Maleolus. Namun, mereka tidak ragu untuk menghalangi jalan di depan para pemimpin klan dengan darah dan daging mereka. Orang-orang terus jatuh dan bergegas maju. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikan tangan besi Raja Siang, para barbar sederhana ini masih menyanyikan lagu perang dengan keras. Dibandingkan dengan para pemimpin suku yang tua dan licik itu, para prajurit yang berpikiran sederhana dan berdarah panas ini jauh lebih manis. Melihat pemandangan tragis dari darah dan daging yang berterbangan di mana-mana, dada Meng Kang melonjak karena gairah. Dia tidak bisa tidak memikirkan malam itu ketika rekan-rekannya di Meng Yuan meninggal dengan cara yang begitu murah hati, penuh ambisi. Yan Zanhuo pergi ke alun-alun dan melihat ratusan orang barbar tewas dan terluka. Energi unsur langit dan bumi yang tak terbatas mengalir ke Raja Siang yang telah berubah. Dia seperti iblis yang tak kenal lelah, menggunakan metode putus asa untuk memanen kehidupan baru. Para prajurit barbar juga telah menggunakan semua kekuatan mereka. Tembok kota yang mereka bangun dengan nyawa mereka hanya mampu menghentikan lawan mereka sesaat. Perasaan tak berdaya itu seperti awan gelap di atas kepala mereka. Itu menyesakkan dan pada saat yang sama, mereka merasakan keputusasaan yang mendalam. Meng Kang tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia tidak dapat mentolerir kejadian seperti itu terjadi lagi. Dia harus melakukan sesuatu. Jika kita terburu-buru seperti ini, kita pasti akan mati. Meng Kang sudah melihat adegan beberapa Goliath Ranker, yang wilayahnya tidak lebih lemah darinya, dihancurkan sampai mati. Minta bantuan Mikro Mongolia. Kemana makhluk kecil ini lari pada saat yang genting? Meng Kang berpikir lagi, tidak. Kekuatan Momose terletak pada racunnya, Raja Siang ini sudah berubah menjadi mayat, seluruh tubuhnya begitu gelap, dia mungkin tidak takut pada racun lagi. Tidak, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jika kita menunggu lebih lama lagi, kita akan dibunuh olehnya. Darah Meng Kang mendidih di dadanya. Dia ingin menerkam dan bertarung, tetapi akal sehat mengatakan kepadanya bahwa dia harus menemukan cara yang benar, jika tidak, itu akan sia-sia. Benteng belantara seperti mesin yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri saat mengeluarkan perintah kepada musuh-musuhnya. Hasil dari kesalahan ini adalah bahwa semua elit ras barbar akan terbunuh dan nyawa mereka akan terkubur di roda gigi satu demi satu. Aku tidak peduli, aku hanya bisa bertarung. Petik 2, Meng Kang akhirnya mengambil keputusan, dan membiarkan tubuhnya benar-benar tenang. Kemudian, Meng Kang mulai menyalakan garis keturunannya sendiri. Tidak seperti sebelumnya ketika Burning Blood Trust meledak, kali ini ia mampu menyalakan kekuatan tersembunyi dalam garis keturunannya. Mengenai kekuatan semacam ini, pembunuh tua itu telah berulang kali memperingatkanku untuk tidak mengeluarkannya kecuali benar-benar diperlukan. Oleh karena itu, ketika Meng Kang sebelumnya menggunakan Burning Blood Trust, ia hanya memperhatikan untuk membuat darahnya sedikit mendidih, dan belum sepenuhnya menyalakan kekuatan pembuluh darah di tubuhnya. Setelah kekuatan garis keturunan benar-benar menyala, pertama-tama, itu akan merusak umur seseorang. Kedua, ketika orang-orang menemukannya, Meng Kang akan menjadi santapan di piring bagi para pejuang dari berbagai keluarga. Ini karena memburu garis keturunan tingkat tinggi adalah cara yang baik untuk menerobos. Ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Pada saat ini, Meng Kang tidak terlalu peduli, ada gelombang niat membunuh di dadanya, akan buruk jika ia tidak memuntahkannya. Dalam waktu singkat itu, seluruh tubuh Meng Kang diselimuti cahaya merah, energi darahnya sangat padat, dan sebenarnya memiliki niat untuk melawan kekuatan langit dan bumi. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Meng Kang terbungkus oleh lapisan darah yang tebal, seperti dewa perang yang lahir dari lautan darah.
Meng Kang menarik napas dalam-dalam, bau darah di sekelilingnya menghilang ke dadanya. Ledakan, asteris, sebuah keruntuhan berdiameter 10 meter muncul di tanah tempat Meng Kang berdiri, dan seluruh tanah telah runtuh. Pada saat berikutnya, manusia berdarah yang telah diubah oleh Meng Kang muncul di depan Raja Mayat Siang. Weng, asteris, pedang darah sepanjang 10 kaki memotong udara, membuat suara aneh saat memotong udara. Meng Kang tidak tahu di alam mana kekuatan bertarungnya saat ini, tetapi dia tahu bahwa dia kuat, dan itu lebih kuat dari batas kekuatan. Dengan suara keras, dada Raja Siang ambruk dan mayat mengerikan itu akhirnya berhenti bergerak. Pisau darah menembus dadanya. Kekuatan serangan ini begitu besar hingga menembus batas. Di dada Raja Siang, siklon kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini adalah kekosongan energi yang terbentuk ketika energi unsur langit dan bumi ditembus secara paksa. Pada saat berikutnya, Meng Kang dan Raja Siang jatuh ke tanah pada saat yang sama. Yang satu menggunakan seluruh kekuatannya dan pingsan karena kelelahan. Yang lainnya adalah menghancurkan energi unsur dunia, membuatnya sulit baginya untuk menjaga keseimbangan dalam tubuhnya. Dengan sangat cepat, mayat Raja Siang berubah menjadi tumpukan abu dan menghilang tanpa jejak saat angin bertiup melewatinya. Dan ketika kekuatan fisik Meng Kang habis, lapisan darah yang menutupi permukaan tubuhnya mulai menghilang secara bertahap, mewarnai tanah di bawahnya menjadi merah darah. Para barbar yang tersisa mulai mencari-cari di sekitarnya, tetapi tidak ada yang berani mendekati mereka. Ini karena pertempuran antara kedua orang ini telah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Meskipun itu hanya berlangsung sebentar, mereka samar-samar telah menyentuh hukum tingkat tinggi di dunia ini. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Meng Kang akhirnya terbangun dari ketidaksadarannya dan mendapati dirinya berbaring di ranjang logam sedingin es. Di samping ranjang, ada alat yang tampak aneh. Cahaya kuning muda melesat keluar dari atas dan menyinari dadanya. Cicit-cicit-cicit. Cicit-cicit-cicit. Petik 2. Micromongolia tiba-tiba melompat ke dada Meng Kang. Sepasang mata kecilnya terus berkedip, seolah-olah dia sangat bahagia. Kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu? Suara Yan Zanuo yang jelas datang dari samping, seolah-olah dia merasa lega, dan berkata. Meng Kang hendak menjawab ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada seseorang yang duduk di sisi tempat tidur. Ini adalah seorang wanita yang tampak dingin. Penampilannya hampir sama dengan Yan Zanuo, jadi dia bisa dianggap cantik. Namun, ekspresinya agak tidak ramah. Karena itu, Meng Kang segera menjadi serius. Sebenarnya, sebagian besar waktu, dia bisa dianggap cukup serius, tetapi pada titik ini, dia hanya bersikap sedikit serius. Di mana aku? Siapa gadis ini? Meng Kang mengangkat alisnya dan bertanya dengan sopan. Yan Zanuo menatap wanita di sampingnya dan tersenyum. Kakak Meng, Anda berada di Wilderness Fort. Ini bukan seorang gadis, dia adalah bibiku Yan Yu. Petik 2. Oh, aku di benteng perang, dan ini bibimu. Oh, kepalaku masih sedikit sakit, bagaimana kalau aku tidur sedikit lebih lama? Meng Kang benar-benar tidak tahan dengan tatapan dingin dan tajam bibinya, jadi dia hanya berpura-pura menjadi bajingan dan menutup matanya. Bibi Yan Yu tiba-tiba berkata dengan kaku. Cepatlah dan pergi saat kamu bangun. Tidak nyaman untuk menjamu kamu di sini. Setelah mendengar itu, Meng Kang segera membuka matanya, dan menjawab dengan malas, bukannya aku ingin masuk. Aku tidak memintamu untuk menjamuku. Selain itu, tempat tidur ini sangat keras, benar-benar tidak sedap dipandang. Seolah-olah aku memanfaatkanmu. Meng Kang sedikit marah karena suatu alasan. Untuk melindungi orang-orang barbar itu, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya. Tetapi orang ini, di sisi lain, ingin menendangnya keluar saat dia bangun. Bibi Yan Yu berkata dengan dingin, tentu saja kau memanfaatkanku dengan sangat baik. Dalam 800 tahun ini, kau adalah manusia pertama yang memasuki benteng belantara. Jika bukan karena aku menghabiskan kekuatan benteng pertempuran untuk menyelamatkanmu, kau pasti sudah bereinkarnasi sejak lama. Meskipun kata-katanya kaku, Meng Kang merasakan getaran di hatinya. Sebagai orang yang mengenal klannya sendiri, dia menangkupkan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Kakak Meng, kau adalah penyelamat ras barbar kami. Terimalah rasa hormatku. Yan Zanuo telah memutuskan sejak lama bahwa dia akan berterima kasih kepada pemuda manusia ini secara langsung. Meng Kang segera memegang lengan Yan Zanuo, dan saat dia merasakan kulit sang putri yang lembut dan halus,
dia menggelengkan kepalanya, tidak perlu, tidak perlu. Aku di sini atas perintah tuanku untuk berurusan dengan Raja Siang sejak awal, dan tujuan kita sama, jadi aku tidak berani berterima kasih padamu. Petik 2. Yan Zanwo ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh bibinya, Yan Yu. Wang Nu, tunggu di luar sebentar. Aku punya beberapa kata untuk dikatakan kepada bocah nakal ini, dan kemudian aku akan pergi. Kalian terus mengobrol, Yan Yu berkata dengan dingin. Yan Zanwo terkejut, dan bertanya, Bibi, kamu dan dia. Apa yang ingin kamu katakan? Yang Mulia jelas tidak mengharapkan tindakan ini dari bibinya, dan sesaat tidak dapat bereaksi. Ya, aku ingin menjelaskan kepadanya bahwa putri raja dari ras barbar tidak akan menikah dengannya. Aku ingin dia menyerah pada pikiran ini. Yan Yu berkata dengan serius. Ketika dia mengatakan ini, Meng Kang dan Yan Zanwo hampir melompat ketakutan. Meng Kang hanya tercengang. Untungnya, topik tentang pria dan wanita masih terlalu dini untuk dia pertimbangkan, karena itu adalah sesuatu yang belum pernah dia pikirkan. Wajah Yan Zanwo dipenuhi dengan keheranan, seolah-olah seseorang telah menerobos pikirannya, dan wajah cantiknya langsung memerah. Yan Yu melihat ekspresi di wajah gadis kecil itu dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan dingin, apakah menurutmu ras barbar kita adalah tempat di mana pengadilan tombak besar akan berceramah dengan sopan seperti itu? Kamu adalah putri raja, jika kamu benar-benar ingin bersama seseorang, siapa yang berani menghentikanmu? Bodoh, Bibi, jadi kamu bercanda. Ini sangat memalukan. Yan Zanwo tersipu dan berlari keluar ruangan sambil menutupi wajahnya. Aku tidak menyangka bahwa bibi gunung es ini akan begitu menakutkan. Meng Kang diam-diam membalas dalam hatinya ketika Yan Zanwo meninggalkan istana. Yan Yu melotot tajam ke arah Meng Kang dan berkata, bocah manusia, kau bisa menganggap dirimu beruntung kali ini. Kami menggunakan kekuatan benteng untuk menyegel garis keturunanmu sekali lagi, memungkinkanmu untuk mengambil kembali nyawamu. Petik 2. Kau pasti menggunakan teknik membakar darah yang menusuk. Garis keturunan tingkat tinggi seperti milikmu bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan teknik membakar darah sesuka hati. Jika kau menggunakannya lagi secara acak, kau pasti akan mati lebih awal. Kau mengerti, kata Yan Yu dingin. Meng Kang mendengar sedikit kekhawatiran dalam kata-kata pihak lain, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Ia hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan berkata, terima kasih atas perhatianmu. Aku akan memperhatikannya. Siapa yang peduli padamu? Aku khawatir dengan perasaan gadis kerajaan itu. Bocah, jika suatu hari kau mati di luar, dia pasti akan sangat tidak bahagia. Kata Yan Yu dengan tenang. Jawaban ini membuat semua orang terdiam. Meng Kang merasa bahwa bibi ini seperti pengguna akhir yang legendaris, tidak dapat berbicara dengan baik dengannya. Lalu, apa maksudmu? Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Meng Kang hanya bisa bertanya. Yan Yu menatapnya dengan dingin dan berkata, ada yang salah dengan garis keturunanmu. Bahkan jika kau tidak menggunakan teknik pembakaran darah, selama kau bertarung dengan seseorang, kau akan tetap dalam bahaya. Di masa depan, kau akan tinggal di benteng belantara. Ada peralatan medis yang tertinggal di reruntuhan kuno yang dapat menyelamatkan hidupmu kapan saja. Identitas seorang tabib. Ketika Meng Kang mendengar istilah ini, semangatnya terangkat. Bolehkah aku bertanya bibi, apa sebenarnya yang salah dengan garis keturunanku? Meng Kang bertanya dengan serius. Yan Yu ragu sejenak. Dia adalah tipe orang yang tidak pandai berinteraksi dengan orang lain dan menyembunyikan emosinya. Garis keturunanmu sangat berkelas, tetapi pada saat yang sama, ia memiliki kekurangan yang serius. Hanya saja aku masih belum dapat memastikan apakah itu karena gen bawaan atau faktor yang didapat. Jika kau bersedia untuk tinggal dan bertahan di benteng pertempuran, aku dapat perlahan-lahan menemukan penyebab penyakitmu dan mengobatimu. Petik 2. Dengan standar medis saat ini di benteng pertempuran, itu sudah cukup untuk menjamin bahwa kamu tidak akan mati. Untuk membuktikan kredibilitasnya, Yan Yu bahkan menambahkan kalimat ini. Meng Kang tersenyum. Dari sudut pandang bibi yang mengaku dirinya sendiri ini, dia merasa bahwa seorang dokter harus bersikap tegas. Ini sangat bagus. Hanya saja, Meng Kang juga seorang dokter, dan dia memiliki pemahamannya sendiri. Bibi, terima kasih telah memikirkanku, tetapi, aku khawatir aku tidak bisa tinggal di benteng belantara. Dari sudut pandang seorang dokter, aku tidak berpikir bahwa tinggal di sini untuk mengujimu akan memiliki banyak nilai.
Lebih dari separuh alasan masalah garis keturunanku adalah karena kekuatan garis keturunanku terlalu kuat, dan meridianku lemah dan tidak mampu menahan benturan. Jadi, aku harus baik-baik saja dan tidak melakukan apapun untuk memperbaiki diriku, itulah jalan yang harus ditempuh. Meng Kang jarang membicarakan masalah profesional dengan orang lain, terutama masalah pribadinya sendiri. Dia menyarankan pendapat yang berbeda dengan sedikit rasa tertarik. Kau akan mati, aku tahu. Peluangnya sangat tinggi. Aku khawatir kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Aku tidak takut. Ada ketakutan besar antara hidup dan mati, dan hidup hanyalah pertempuran terus-menerus. Yan Yu menggunakan tatapan tajamnya yang unik dan menatap lurus ke mata pemuda manusia itu. Dia ingin menemukan semacam emosi arogan dan sombong di dalam, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan apapun, dan sebagai tambahan, dia hanya dapat melihat satu hal, dan itu adalah kepercayaan diri. Bibi, tempat tidur ini tampaknya sangat istimewa. Juga, peralatan di kepala tempat tidur, tampaknya bukan cara penyembuhan dunia tengah. Mainan macam apa ini? Meng Kang bertanya dengan penuh minat. Wajah Bibi menegang dan dia berdiri, ini semua adalah rahasia benteng belantara, tidak boleh dibocorkan. Kecuali kamu bergabung dengan benteng pertempuran. Oh, lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya. Aku akan melihatnya. Sikap Meng Kang yang tidak peduli sama sekali tidak baik. Baiklah, aku akan memanggil Wang Nu untuk berbicara denganmu. Selain itu, karena kamu tahu situasimu sendiri dan telah membuat pilihan, tolong lakukan yang terbaik untuk tidak menyakitinya. Apakah kamu mengerti? Jika kamu berani membuatnya sedih, jutaan prajurit barbar tidak akan pernah melepaskanmu. Selesai berbicara, bibiku dengan bangga berjalan keluar dari ruangan. Meng Kang terharu. Meskipun bibi barbar ini tidak banyak bicara, maksudnya masih ada di sana. Jika kamu bersedia tinggal di suku Berserker, kamu dapat menyembuhkan penyakitmu dan bersosialisasi dengan Yan Zanuo. Jika kamu tidak bersedia tinggal di sini, kamu bahkan mungkin mati. Kapan saja, Yan Zanuo masuk ke ruangan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak Meng, apa yang bibiku katakan padamu? Meng Kang tentu saja tidak akan memberitahunya tentang masalah ini, tetapi tertawa santai dan berkata, itu juga bukan apa-apa. Tanyakan padaku apakah aku ingin tinggal bersama orang-orang barbar. Ketika Yan Zanuo mendengar pertanyaan ini, hatinya menciut tanpa alasan saat dia berkata dengan suara rendah, kepribadian bibi kecil agak dingin, tetapi dia orang yang baik. Dia selalu menjaga benteng belantara untuk klanku, dan jarang keluar untuk berinteraksi dengan orang lain. Kali ini aku ditipu oleh Raja Siang lagi, aku selalu dalam suasana hati yang buruk. Tidak apa-apa, kurasa dia baik-baik saja. Gadis yang dingin dan acuh tak acuh sangat populer. Mulut Meng Kang penuh dengan omong kosong, tetapi ketika dia tidak memperhatikan, dia menemukan bahwa wajah Yan Zanuo telah berubah. Dia sebenarnya juga tidak sehebat itu. Hanya saja dia sedikit lebih tinggi, bentuk tubuhnya sedikit lebih baik, dan dia masih muda. Yan Zanuo bergumam pada dirinya sendiri. Ah, apa yang lebih baik darinya? Meng Kang pura-pura tidak mengerti dan bertanya. Yan Zanuo tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang berair menatap lurus ke arah Meng Kang, dan berkata dengan tegas, Kakak Meng. Apakah kamu ingin tinggal? Aku ingin memerintah jutaan orang barbar bersamamu. Tanpamu, Yan Zanuo pasti sudah lama meninggal dan tidak akan bisa membalaskan dendam orang tuanya. Setelah membuat keputusan yang begitu besar, gadis itu langsung mengungkapkan apa yang ada di pikirannya dalam satu tarikan napas. Sebagian besar anak-anak ras barbar memiliki karakter seperti ini. Mereka tidak akan pernah bertele-tele. Mereka sangat tulus dan terus terang. Ini, karena pihak lain begitu jujur, Meng Kang tidak tahu harus berkata apa. Yan Zanuo, kita adalah teman baik yang bergantung pada hidup dan mati, tetapi aku tidak bisa tinggal. Karena aku ingin pergi ke kota Shanghai untuk mengikuti ujian besar. Ujian besar, kau ingin pergi ke pengadilan tombak besar. Yan Zanuo tidak mengerti lagi. Jika dia tetap tinggal dan memimpin jutaan prajurit barbar, dia akan lebih kuat dari siapapun dalam ujian besar. Meng Kang menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, bukan seperti yang kau pikirkan. Sejujurnya, aku menanggung dendam berdarah. Alasan aku ingin mengikuti ujian besar adalah untuk mencari tahu kebenarannya. Karena aku ingin menemukan pelaku sebenarnya dan membalaskan dendam keluargaku. Petik 2. Mengerti.
Selama saudara Meng tidak keberatan dengan kehancuran wilayah barbar kita, kau tidak punya niat untuk tinggal, dan aku tidak akan memaksamu. Mulai sekarang, dimanapun atau kapanpun, selama kau mengirim surat kepada kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Jika aku melanggar sumpah ini, maka panggil aku, Yan Zanuo, ke neraka selamanya, dan tidak akan melampaui batas. Mendengar betapa bertekadnya Yan Zanuo untuk membuat sumpah seperti itu, Meng Kang begitu gembira sehingga dia segera menutup mulutnya dengan tangannya. Saat ujung jari mereka menyentuh bibir merahnya, mereka berdua berhenti di jalur mereka pada saat yang sama. Yan Zanuo menatap lurus ke arah pemuda manusia di depannya dengan matanya yang besar dan indah. Meskipun ratusan ribu benang emosi melilit hatinya, dia mengatupkan giginya dan bertahan dan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Meng Kang menatap wajah yang cerah dan cantik di depannya, hatinya melunak, dan hampir mengakui kekalahan, setuju untuk tinggal. Sepertinya tinggal di sini bukanlah ide yang buruk. Kita harus meminjam kekuatan orang-orang barbar untuk mencari tahu kebenarannya. Lagi pula, ada jutaan prajurit barbar. Tidak sulit untuk membalas dendam. Meng Kang berpikir dalam hatinya, tidak, mereka tidak bisa menyeret orang-orang barbar ke dalam masalah ini. Musuhku ada di istana kekaisaran dinasti Tombak Besar. Jika ras barbar membantuku membalas dendam, itu akan memicu kekacauan antara ras manusia dan orang-orang barbar. Selain itu, aku sudah mengikuti jalan seorang pembunuh. Beberapa pikiran terlintas di benak Meng Kang saat dia perlahan-lahan menjadi tenang. Keadaan pikirannya sebenarnya telah membaik pesat. Tidak peduli apapun, kamu adalah teman baik Yan Zanuo. Kami orang-orang barbar punya pepatah, serigala datang, senapan berburu, teman datang, anggur yang enak, saudara Meng, ayo minum. Wuhui, Yan Zanuo juga orang yang tegas, melihat bahwa dia tidak bisa membujuk Meng Kang untuk tinggal, dia tidak berkata apa-apa lagi, dan menjadi lebih heroik dan heroik. Bagus, minum adalah favoritku, jangan mabuk malam ini. Meng Kang menghela napas lega dan menjawab dengan keras. Mungkin kita bisa memainkan sesuatu yang lebih menarik. Meng Kang menambahkan dengan licik Meng Kang tinggal di ras barbar selama 7 hari berturut-turut dan minum selama total 7 hari. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang barbar itu menjalani kehidupan yang makmur selama lebih dari 100 tahun. Jika aku tahu bahwa setiap hari adalah kehidupan yang begitu nyaman, aku akan setuju untuk membiarkannya tinggal. Seseorang mendesah dengan penyesalan. Di atas benteng belantara, seorang pria dan wanita muda berdiri berdampingan, pakaian mereka berkibar tertiup angin, seperti peri. Kakak Meng, perjalanan kali ini akan sulit. Aku telah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Aku harap kamu bisa menerimanya. Kata Yan Zanuo acuh tak acuh. Setelah 7 hari bersamanya, penyesalan di hatinya tidak berkurang. Sebaliknya, dia bahkan lebih enggan berpisah dengannya. Dalam 7 hari ini, semakin bahagia mereka berdua, semakin enggan mereka berpisah. Semakin seseorang membungkuk, semakin dia merasa berharga. Yan Zanuo mengeluarkan kristal merah dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Meng Kang. Meng Kang dengan sengaja terkekeh, jadi hadiah perpisahan itu adalah sepotong batu. Mengapa kau tidak memberiku beberapa kendi susu dan anggur? Yan Zanuo memutar matanya ke arahnya, dan berkata, aku hanya tahu cara minum. Jangan khawatir, itu akan memberi makan cacing likor di perutmu. Kamu coba tuangkan kesadaran jiwamu ke dalam batu kristal untuk mencobanya. Meng Kang menurut dan menuangkan seberkas keinginannya ke dalam batu kristal. Boom, lautan kesadaran Meng Kang tiba-tiba terbuka, dan sebuah ruang besar muncul, dengan radius 30 meter. Di dalam area 100 kaki ini, ada semua jenis harta karun yang tersusun rapi. Di baris pertama, ada senjata dewa, pedang, tombak, dan tongkat. Masing-masing senjata ini adalah senjata yang luar biasa, memancarkan rasa kekuatan militer yang kuat. Baris kedua diisi dengan ramuan. Ada lebih dari 100 botol dan toples, dan setiap toples diberi label dengan label kecil yang menunjukkan khasiat dan efek obat. Seluruh ras barbar ditulis oleh gadis ini yang mengagumi budaya ras manusia. Baris ketiga diisi dengan sekumpulan inti hewan, semuanya bulat sempurna dan berkilau. Yang terlemah adalah binatang level 5, dan berdasarkan nilai inti hewan saat ini, mungkin lebih tinggi dari 2 baris senjata dan pil sebelumnya. Baris keempat, memiliki nilai terendah, tetapi juga yang paling hangat. Itu sebenarnya adalah deretan lemari besar. Itu adalah lemari anggur,
lemari pakaian, dan lemari. Rak anggur diisi dengan semua jenis anggur berharga dari semua jenis klan yang berbeda. Beberapa dari mereka bahkan merupakan barang-barang kesepian yang punah di dunia fana, harta yang tak ternilai di mata mereka yang minum anggur. Lemari itu penuh dengan berbagai macam pakaian pria, dari dalam hingga luar, semua jenis gaya digantung, semuanya dapat dilihat dengan sekali pandang. Semuanya dibuat khusus untuk Meng Kang. Di dalam lemari, ada makanan yang disiapkan dengan cermat oleh orang-orang barbar sesuai dengan selera Meng Kang selama 7 hari terakhir. Dari produk jadi hingga bahan-bahan, tidak ada satupun yang hilang. Meng Kang tidak pernah menyangka bahwa kristal merah di tangannya benar-benar akan menjadi harta karun yang membawa serta ruang penyimpanannya sendiri, dan terlebih lagi tidak pernah menyangka bahwa akan ada begitu banyak barang-barang pribadi yang disimpan di dalamnya. Dibandingkan dengan pedang, pelet, dan inti binatang yang terkenal itu, anggur dan pakaian, serta makanan lezat di dalamnya, membuat hatinya semakin bergetar. Hal yang paling sulit diterima adalah kebaikan seorang wanita cantik. Orang-orang kuno benar-benar tidak menggertakku. Kau tidak memindahkan semua harta orang-orang barbar, kan? Ini terlalu dibesar-besarkan. Bisakah aku benar-benar mengambil semuanya? Petik 2. Untuk membuat suasana keberangkatan tidak canggung, Meng Kang sengaja berpura-pura bodoh. Yan Zanuo memutar matanya ke arahnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, bagaimana ras barbar kita bisa begitu miskin? Apakah menurutmu itu 500 tahun yang lalu? Apa ini? Tidak ada apa-apanya. Pedang dan golok itu, aku juga tidak tahu cara menggunakannya. Haruskah kita mengubahnya menjadi anggur? Meng Kang tertawa. Beraninya kau. Semua senjata itu berasal dari masa lalu yang hebat. Jika kau tidak menggunakannya, kau bisa memberikannya kepada orang lain. Untuk mendapatkan teman. Pedang untuk pahlawan, bila pisau untuk pahlawan. Bukankah itu yang selalu kalian manusia katakan dalam cerita mereka? Teman punya lebih banyak jalan untuk ditempuh. Geng 3 orang, bukankah ada banyak pepatah seperti ini? Yan Zanuo tiba-tiba bertingkah seperti gadis kecil yang polos. Terlalu banyak sup ayam akan membuatmu bodoh. Bagaimana mungkin ada begitu banyak teman di dunia ini? Tidak termasuk mereka yang telah meninggal, setidaknya sampai sekarang. Kaulah satu-satunya temanku. Meng Kang berkata dengan sangat serius. Ketika Yan Zanuo mendengarnya berbicara dengan lembut, matanya langsung memerah. Putri barbar yang mulia berkata dengan lembut, hati-hati saat kau pergi ke kota Shanghai sendirian. Klan barbar kita juga memiliki anggota klan di sana. Gerbang dataran Savage akan selalu terbuka untukmu, aku akan menunggumu. Sampai kau kembali, pada saat itu, hubungan antara keduanya agak istimewa. Bagaimanapun, mereka sudah lama tidak bersama, dan mungkin ada persahabatan yang mendalam di antara mereka. Namun, ada ketertarikan alami antara pria dan wanita muda, dan hubungan yang ambigu ini tidak dijelaskan dengan jelas. Dalam situasi seperti ini, Yan Zanuo, sebagai putri bangsawan raja, sebenarnya bersedia mengatakan hal-hal seperti menunggunya kembali, benar-benar dapat dianggap memiliki perasaan yang mendalam padanya. Meng Kang terharu. Dia hanya merasa bahwa setelah insiden dengan Meng Yuan, selain pembunuh tua itu, satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan baik adalah wanita muda di depannya. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Yan Zanuo, mengapa aku tidak meninggalkan Mikromongolia untukmu? Itu adalah binatang suci ras barbarmu. Dengan bantuannya, orang-orangmu akan semakin percaya padamu. Selain itu, dengan itu menemanimu, kamu tidak akan terlalu kesepian. Meng Kang berpikir sejenak dan berkata. Yan Zanuo buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, jalan di depan berbahaya, dan kamu hanya memiliki tingkat kekuatan spiritual, aku hanya merasa tenang jika Momose mengikuti di sisimu. Meng Kang tertawa dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, meskipun wilayahku tidak tinggi, jangan lupa siapa yang membunuh Raja Siang. Aku masih memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Selain itu, aku akan berpartisipasi dalam ujian besar, bukan seorang diri menantang seluruh pengadilan tombak besar. Kamu lebih membutuhkan Mikromongolia daripada aku. Selain itu, tidak akan terlambat untuk membawanya kepadaku ketika kamu telah mengendalikan situasi sepenuhnya. Baiklah, Meng Kang berkata sambil tersenyum, dia tidak memberi siapapun kesempatan untuk menolaknya. Bagi orang-orang barbar, itu adalah binatang suci, kepercayaan pada roh. Dengan itu, mereka akan dapat membuat puluhan ribu orang bersujud dan menyembah mereka,
dan itu akan setara dengan 1 juta tentara yang kuat. Bahkan jika seluruh perbendaharaan digunakan untuk menukarnya, itu tidak akan sepadan. Namun, Meng Kang dengan mudah menangkupkan kedua tangannya dan memberikannya kepada orang barbar itu. Yan Zanhuo tidak tahu kata-kata apa yang harus diucapkan untuk mengungkapkan perasaannya saat ini. Sebenarnya, untuk mendapatkan warisan Luwak, dia dan bibinya sudah beberapa kali berdebat. Tentu saja, bibiku berharap Luwak dapat tetap berada di ras Goliat dan di tangan keluarga kerajaan, dengan itu akan melambangkan ortodoksi garis keturunan kerajaan. Namun, Yan Zanhuo dengan keras kepala percaya bahwa bagi ras barbar, Meng Kang bahkan lebih penting daripada Luwak. Belum lagi kontribusinya terhadap ras barbar, dia adalah pemilik Luwak. Dia juga akan memiliki kesempatan untuk tumbuh dewasa di masa depan. Dia tidak menyangka bahwa Meng Kang akan mengambil inisiatif untuk memintanya tetap berada di ras barbar. Yan Zanhuo menggigit bibirnya, mendekati Meng Kang, dan mencium bibir pemuda itu. Ciuman itu datang begitu tiba-tiba hingga membuat orang-orang lengah, namun rasanya tak tertandingi manisnya, begitu manisnya hingga memabukkan. Meng Kang tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa Raja Barbar yang bermartabat itu akan berinisiatif untuk menciumnya. Sungguh luar biasa. Keduanya melepaskan bibir mereka dengan enggan. Tepat saat Meng Kang hendak berbicara, ia menutup mulutnya dengan tangannya. Tidak perlu mengatakan apa-apa, kau memaksakan ciuman padaku terakhir kali, jadi kali ini aku akan membalasnya. Ingat, aku, Yan Zanhuo, akan menunggumu kembali. Pipi Yan Zanhuo memerah. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan berlari, dan dalam sekejap menghilang di ujung tembok kota. Hanya Meng Kang yang tersisa, wajahnya masih linglung, dan masih mengenang ciuman yang mengharukan itu. Jika hubungan itu lama, maka itu tidak akan terjadi di pagi atau sore hari. Kota Shanghai juga dikenal sebagai Wangjing. Kekaisaran tombak besar umat manusia telah berdiri di sini selama 600 tahun. Kota terbesar dalam sejarah umat manusia terdiri dari kota kekaisaran, kota bagian dalam, kota bagian luar, dan kota bagian luar. Keluarga kekaisaran tinggal di kota kekaisaran, sementara para bangsawan tinggal di kota bagian dalam. Alun-alun kota dibagi menjadi 4 cabang utama, yaitu Bengkel Timur, Bengkel Barat, Bengkel Burung Vermilion, dan Bengkel Gerbang Kota. Seperti yang tersirat dari namanya, pasar tersebut merupakan pasar komersial. Di sini, para pedagang terkaya dari dinasti tombak besar memiliki berbagai macam barang. Selain itu, mereka memiliki berbagai macam ide, ikan, naga, dan naga yang dicampur menjadi satu, dan dapat membeli apa saja. Saat ini, Meng Kang sedang menuntun kuda jantannya dan berdiri di jalan-jalan gerbang kota yang ramai. Keramaian jalan ini dapat digambarkan sebagai pemandangan bunga dan minyak goreng yang sedang ramai. Meng Kang yang tumbuh di kota Qingzhou belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Melihat ke sekeliling, dia merasa ada berbagai macam orang, dan pemandangan di mana-mana. Pelanggan, apakah Anda lelah, lapar? Masuklah, beristirahatlah sejenak, toko kami memiliki teh Longjing terbaik, serta sup plum asam dingin, menghilangkan dahaga, panasnya musim panas, semangkuk yang menyegarkan. Anda tidak perlu menyebutkan betapa indahnya itu. Seorang asisten toko muda berteriak di pintu dengan susah payah. Mata kecilnya dipenuhi dengan antisipasi. Kebetulan saja Meng Kang sedikit haus ketika dia berjalan-jalan, jadi dia tertawa dan berjalan ke bar. Melihat tamu masuk, pelayan tersenyum cerah. Dia segera mengambil kendali di tangan Meng Kang dan menuntun kuda ke tiang dekat pintu. Pelanggan, Anda memiliki selera yang bagus, makanan keluarga kami adalah yang terbaik di kota Shanghai. Saya yakin Anda puas. Apa yang Anda inginkan? Pelayan restoran sangat antusias dan menyapa dengan keras. Meng Kang memasuki restoran, melihat bahwa aula lantai pertama dipenuhi orang, dia bertanya, apakah ada tempat duduk di atas? Pandangan pelayan itu jernih, dan dengan sekali pandang dia bisa tahu bahwa tamu muda itu tidak senang, jadi dia dengan cepat menjawab, ya, ya. Lantai 2 memiliki aula dan kamar pribadi. Naiklah terlebih dahulu, seseorang menyambut Anda dari atas. Saya akan membuatkan Anda sepoci teh. Apa yang ingin Anda minum? Longjing tua atau yang muda? Meng Kang tidak terbiasa disambut oleh orang asing seperti ini, jadi dia dengan santai menjawab, berikan saja saya semangkuk besar sup plum asam. Berikan saya sedikit dari setiap jenis makanan penutup. Mendengar bahwa pelanggan muda ini ingin minum sup plum asam,
wajah asisten toko menegang, ekspresi wajahnya yang tersenyum langsung berubah menjadi ekspresi acuh tak acuh. Sup plum asam, maaf, tidak ada persediaan di lantai 2. Apakah tamu ingin sesuatu yang lain? Antusiasme asisten toko itu mereda. Keluarga Meng Kang juga berkecimpung di dunia bisnis, jadi dia secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak marah, dan dengan santai melemparkan sepotong perak ke pelayan. Saya hanya ingin minum sup plum asam. Awasi dimsum apapun. Aku akan memberikannya kepadamu untuk perak tambahan itu. Meng Kang tertawa. Di luar, tidak perlu berkelahi dengan orang-orang biasa ini. Setelah menerima perak, asisten toko itu langsung berseri-seri seperti bunga saat dia menganggukkan kepalanya dan pergi membantu menangani piring-piring. Meng Kang berjalan menaiki tangga dan menemukan meja yang dekat dengan jendela. Hanya ada sedikit orang dalam perjalanan dari dataran dingin barbar ke kota Shanghai, terutama di perbatasan. Terkadang, hanya dalam beberapa hari saja mungkin untuk melihat orang yang masih hidup. Sejujurnya, setelah tiba-tiba memasuki kota dan melihat begitu banyak orang dan lingkungan yang begitu ramai dan makmur, Meng Kang merasa bahwa itu sangat baru dan menarik. Tidak lama kemudian, sepanci besar sup plum asam dingin dan beberapa piring buah kering diletakkan di atas meja. Seseorang kemudian mulai mencicipinya dengan santai. Jumlah orang di lantai 2 kurang dari setengah jumlah di aula lantai pertama. Di sana juga tidak berisik, dan mereka semua tampak seperti orang-orang yang lembut sedang makan, sementara tidak ada yang memperhatikan Meng Kang yang duduk sendirian di meja. Setelah menghabiskan kurang dari setengah panci sup plum asam dingin, Meng Kang sudah cukup beristirahat. Tepat saat dia hendak melihat-lihat, dia mendengar suara keras datang dari tangga. Itu adalah suara seseorang yang tergesa-gesa menaiki tangga, dan itu lebih dari satu orang. Biasanya, ketika seorang pelanggan naik ke atas, mereka akan terlihat berkelas dan berbudaya, dengan ekspresi santai di wajah mereka. Namun, langkah kaki ini kacau dan kuat, mendominasi hingga ekstrim. Dong, 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 dong. Seorang pelanggan yang besar dan tegap bergegas naik ke lantai 2 dengan beberapa orang di belakangnya. Pemimpin gerombolan itu memiliki tatapan tajam di matanya. Dia mengenakan mantel bulu setengah bahu yang kotor dan tampak seperti pria yang kasar. Di belakang orang itu, ada beberapa pelayan berjubah hijau yang lembut. Mereka agak halus dan cantik, tetapi tatapan yang mereka berikan kepada para tamu di lantai 2 membawa jejak kesombongan yang tak tersamarkan. Siapa kuda di bawah? Bangun dan bicaralah untuk ayahmu. Pria kekar berjaket kulit itu meninggikan suaranya dan meraung keras. Deru ini keras dan penuh semangat, menyebabkan lantai bergetar dan berdesir. Suaranya benar-benar keras dan jelas. Mendengar pihak lain menyebutkan kuda-kuda di lantai bawah, Meng Kang mengerutkan kening, dan langsung teringat kudanya sendiri. Itu adalah tunggangan yang diberikan Yan Zanuo kepada Meng Kang. Meskipun kuda itu tidak terlihat seperti itu, ia memiliki garis keturunan yang luar biasa, dan merupakan kuda pilihan keluarga kerajaan Goliath. Ia menempuh jarak ribuan mil dalam sehari, tidak peduli apakah itu lari jarak jauh atau lari cepat jarak pendek, kakinya memang kuat. Kuda ini mengikuti Meng Kang sepanjang jalan melalui pegunungan dan sungai, dan mereka berdua mulai memiliki perasaan satu sama lain. Meng Kang sakit kepala. Setelah memasuki kota Shanghai, ia harus menemukan tempat yang bagus untuk kuda ini. Ia tidak menyangka bahwa seseorang sudah mengincarnya sebelum ia dapat memikirkan cara. Malabi, bisu semua, aku bertanya siapa kuda di lantai bawah. Pria berpakaian bulu itu meraung lagi. Meng Kang hendak bangun, tetapi tiba-tiba, suara yang tajam dan jelas datang dari lantai 3. Kuda itu milikku, kakekmu. Apakah dia menginjak ibumu? Atau apakah dia mencuri pantatmu? Dia meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Apakah suaranya sehebat itu? Bicaralah, apa sebenarnya yang terjadi? Orang yang berbicara adalah seorang pemuda tampan berpakaian putih. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya dan giginya sangat putih. Pemuda yang sangat tampan dengan bibir merah dan gigi putih, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak menunjukkan belas kasihan. Sialan, betapa jeleknya dia, seperti keledai. Kamu tidak ditendang oleh kuda saat kamu lahir, kan? Katakan saja. Jika kamu tidak bisa mengatakannya, hehe. Tuan muda ini bersenang-senang hari ini. Petik 2. Kata-kata pemuda berjubah putih itu seperti umpan meriam, menyebabkan pria kasar itu menatap dengan bodoh. Boom! Dalam kegelisahannya,
pria kasar ini telah menghancurkan lantai di depannya dengan satu hentakan, menyebabkan semua darah dan ki di tubuhnya melonjak, dan dia melepaskan aura Maleolus tingkat tinggi. Oh, apakah kamu di sini untuk bertarung denganku? Sial, tidak kusangka akan ada omong kosong seperti itu. Hei, bajingan jelek, bicaralah dengan jelas. Apakah Anda di sini untuk berdebat atau bertarung? Meng Kang mendengarkan pemuda ini berbicara omong kosong, dan juga sedikit bingung, bukankah dia bertanya tentang kudaku? Mengapa kedua belah pihak tiba-tiba mulai bertarung? Dia dengan paksa menahan amarahnya dan berteriak, "Saya pelayan Liu Gonggong, saya ingin membeli kudamu itu." Saat dua kata, Liu Gonggong, keluar, orang-orang di lantai 2, yang awalnya berteriak-teriak untuk menonton pertunjukan, segera menjadi tenang. Seorang sarjana yang duduk di belakang Meng Kang mengecilkan lehernya dan berkata dengan lembut, "Liu Gonggong. Tidak mungkin itu Liu Gongxi, kan?" Orang lain mencibir, "Kalau bukan dia, siapa lagi? Budak siapa yang punya amarah besar, terburu-buru membeli kuda? Menurutku kita harus merampok kuda-kuda itu." Wajah sarjana itu penuh ketakutan saat dia berkata dengan suara rendah, "Kalau begitu, bukankah pemuda itu akan bernasib buruk?" Seseorang di sampingnya berkata, "Mungkin tidak demikian. Kau tidak tahu identitas pemuda berpakaian putih itu. Dia bukan orang yang takut masalah." Pada saat ini, pemuda berpakaian putih itu memiringkan kepalanya dan tertawa. "Oh, maksudmu Liu Gonggong telah mengincar kudaku? Ingin membeli kudaku?" Pria kasar itu mengangguk dan berkata dengan bangga, "Benar sekali. Sebutkan harga Anda. Kami tahu harga kuda di pasar ini. Jika Anda memiliki harga yang sebenarnya, maka itu akan baik-baik saja." Pemuda berpakaian putih itu tersenyum yang bukan senyum ketika dia tiba-tiba berkata dengan tegas, "Saya tidak akan menjual." Itu adalah pertanyaan yang sama persis yang ditunggu-tunggu Manu. Dia menyeringai dan berkata, "Saya khawatir itu bukan terserah Anda. Selama kota Shanghai ini memiliki kuda yang saya sukai, saya akan menjualnya bahkan jika saya tidak menjualnya." Ekspresi pemuda berpakaian putih itu berubah dingin ketika dia berteriak, "Kuda saya yang bagus memiliki tubuh yang bersih. Bagaimana mungkin dengan orang yang kotor? Dia tidak ingin menjualnya, dia tidak ingin menjualnya apapun yang terjadi." Saat kata-kata pemuda ini keluar, seluruh gedung menjadi gempar. Siapakah Liu Gonggong? Ada ratusan kasim yang memasuki istana, tetapi hanya ada satu orang di Liu Gonggong. Itu karena dia adalah kasim tua bermarga Liu yang berada di sisi permaisuri ilahi. Tetapi pemuda berpakaian putih ini telah mempermalukan Liu Gonggong di depan semua orang. Beraninya dia melakukan hal yang sembrono seperti itu. Tiba-tiba, beberapa pelayan berpakaian hijau di belakang pelayan Mas semuanya secara bersamaan bergegas menuju pemuda berpakaian putih itu. Keempat pelayan ini menggunakan teknik cakar. Untuk sementara waktu, seluruh lantai 2 dipenuhi dengan suara cakar yang merobek udara. Keempatnya, dengan 8 lengan dan hampir 100 kekuatan cakar, mengepung pemuda berpakaian putih itu dari segala arah. Adapun keempat pelayan, mereka juga terlatih dalam menggunakan kekuatan kasar. Dengan satu pukulan cakar mereka, keempatnya berubah menjadi serangkaian bayangan, bergerak di antara meja dan pemuda berpakaian putih. Anehnya, lantai 2 dipenuhi meja dan kursi, tetapi teknik gerakan keempat pelayan berjubah hijau itu seperti kupu-kupu, mengelilingi pemuda berpakaian putih itu. Mereka tidak menyentuh satupun meja atau kursi, atau siapapun. Cakar keempat pelayan berpakaian hijau itu memang hebat, tetapi gerak kaki mereka sungguh tidak buruk, ia sebenarnya menyembunyikan sebagian hakikat jalan agung langit dan bumi. Menghadapi kekuatan cakar yang tak terbatas dan 4 lawan seperti hantu yang terus-menerus mendekatinya, pemuda berpakaian putih itu mendengus dingin dengan jijik. Kemudian, dia melakukan tindakan yang sangat sederhana. Sebuah telapak tangan menyerang. Dia sangat tidak masuk akal sehingga dia langsung melancarkan serangan telapak tangan. Telapak tangannya bersinar seperti batu giok, dan urat-urat di kulitnya sangat jernih dan indah. Namun, meskipun dia telah membuat tebasan telapak tangan langsung seperti itu langsung menciptakan dua aura yang sangat ganas. Kedua kekuatan ganas ini terbelah menjadi dua dan menyapu kedua arah seperti sungai besar yang terbelah. Mereka secara akurat menabrak 4 pelayan berpakaian hijau yang melompat-lompat. Dentang, dentang, ding-dong. Keempat pelayan berpakaian hijau itu terkena kekuatan itu dan jatuh dengan keras ke tanah seperti 4 ikan mati. Meja dan kursi di kedua sisi meja bergetar, dan cangkir serta minuman di atas meja melompat,
tetapi tidak satu pun dari mereka yang pecah. Tepatnya, dua kekuatan ganas dan tepat telah dipotong oleh pemuda berpakaian putih, satu bilah membelah lautan. Ini satu bilah mengiris lautan. Mereka yang tahu apa yang sedang terjadi langsung berteriak kaget. Satu tebasan teknik laut bergelombang adalah teknik yang diwariskan dalam keluarga permaisuri ilahi laut ilusi. Hanya keturunan langsung permaisuri ilahi yang bisa mempraktikkannya. Apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan akan membelinya dan menjualnya? Dia masih mengatakan bahwa dia membeli seekor kuda untuk Liu Gondong, bahwa dia harus menjualnya bahkan jika dia tidak mau. Benarkah itu? Pemuda berpakaian putih itu berkata tanpa tergesa-gesa. Manu itu sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan giginya bergemeletuk. Awalnya, dengan identitas tuan muda ini, aku seharusnya tidak peduli dengan kalian para pelayan. Tapi siapa yang menyuruh kalian untuk tidak beruntung dan menindas tuan muda ini? Apakah kalian tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda Gutian yang dicintai semua orang di kota Shanghai, orang yang mekar dalam bunga, semua orang memanggilku Kakak Tian. Apakah kalian pikir kalian benar-benar tidak beruntung? Pelayan itu dengan cepat mengangguk dan membungkuk, dia begitu takut sehingga dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Aku memiliki temperamen yang buruk, jadi aku lebih suka bergaul dengan orang-orang yang keji. Aku terlahir begitu tinggi, aku begitu tampan, dan aku juga begitu kaya. Jika aku tidak menggunakannya untuk menindas orang, bukankah aku akan menderita kerugian besar? Kata Kakak Tian sambil tersenyum. Si Manu menelan ludahnya, dan berbicara dengan suara rendah. Kau adalah orang yang mulia, mengapa kau harus merendahkan dirimu kepadaku? Untuk berurusan dengan orang yang tidak penting sepertiku, kau mungkin kehilangan identitasmu. Mengapa kau tidak membiarkanku pergi dengan murah hati seperti itu? Pemuda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, melepaskanmu adalah masalah kecil, tetapi jika kau bertemu denganku hari ini, kau bertemu dengannya, dia, dan mereka. Apa yang akan kau lakukan? Membeli kuda tetapi tidak mendapatkannya. Mencuri kuda tidak akan menyakiti siapapun. Budak jahat sepertimu pasti tidak akan bisa merajalela di pasar selama 1 atau 2 hari. Jarang sekali Kakak Tianku dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku kebetulan bertemu denganmu setelah datang ke tempat yang sederhana dan kasar ini untuk sementara waktu. Apakah kau yakin? Awalnya, beberapa tamu merasa bahwa pemuda berjubah putih ini agak seperti pengganggu. Namun, setelah mendengar kata-katanya, mereka merasa bahwa dia masuk akal. Jika bukan karena latar belakang dan tinju pemuda berpakaian putih ini yang cukup tangguh, jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin telah diganggu dengan menyedihkan oleh budak jahat ini. Kakak Tian, seorang tuan muda yang gemuk turun dari lantai 3 dengan kipas lipat di tangannya. Dia tampak seperti orang yang tidak terpelajar, biasa-biasa saja, dan sampah. Jangan berisik. Bangsawan muda ini sedang sibuk dengan sesuatu sekarang. Saudara Tian berbalik dan melotot tajam ke arah si gendut, menyebabkan si gendut terjatuh dan merangkak ke lantai 2 karena ketakutan. Melihat situasinya buruk, budak jahat itu menggertakkan giginya dan berkata, lalu apa yang kau inginkan? Bahkan jika aku di sini untuk membeli seekor kuda, aku tidak berhasil, dan kau masih memukuli orang-orang kami. Jangan bilang kau ingin membunuhku. Pertanyaan ini benar-benar membuat saudara Tian tertawa terbahak-bahak. Aku tidak akan membunuhmu. Paling-paling, aku akan menamparmu beberapa kali, mematahkan kakimu, dan kemudian mengirimmu ke divisi Yamen Beijing untuk dihukum karena menindas pasar. Ketika dia mendengar bahwa dia akan mengirimnya ke divisi Yamen Beijing, wajah pria kasar ini menunjukkan sedikit kegembiraan rahasia. Pada saat ini, orang-orang di lantai 2 mendengar keributan di tangga. Seorang pejabat, setengah baya berpakaian seperti juru sita menjulurkan kepalanya keluar jendela. Segera setelah itu, 3 pejabat berpakaian-pakaian divisi Yamen Beijing dengan pegas bersulam di pinggang mereka berjalan menaiki tangga. Sungguh kebetulan, tepat ketika dia menyebutkan divisi Yamen Beijing, orang-orang dari divisi Yamen Beijing segera tiba. Pemuda berpakaian putih itu mengangkat bahu dan menatap dingin ke arah 3 pejabat di depannya. Namun, tuan muda gemuk yang berdiri di sampingnya menjadi cemas dan segera berteriak, Saudara Tian. Kulerku yang terkasih, cepat, pikirkanlah, apakah kamu berkuda ke sini hari ini? Apa, aku tidak menunggang kuda? Saudara Tian tertegun sejenak sebelum bertanya. Tuan muda gemuk itu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, kami datang dengan kereta kuda. Di mana kamu berkuda?
Kereta itu juga punya kuda. Saudara Tian akhirnya menyadari bahwa dia mungkin berbohong, tetapi dia masih bersikeras pada dirinya sendiri. Tuan muda gemuk yang datang bersamanya berkata dengan ekspresi khawatir, kereta kembali setelah mengirim kita ke sini, kamu bilang tidak perlu menunggu. Begitukah? Oh, apa pentingnya? Suara saudara Tian tiba-tiba naik 1 oktav. Dia menunjuk ke arah pelayan Ma dan berkata, mungkinkah jika itu bukan kudaku, pelayan ini dapat menggertak pasar dan membuat orang menderita. Aturan mana di pengadilan tombak agung kita yang mengatakan bahwa Anda tidak dapat mencampuri urusan orang lain, dan Anda tidak dapat bertindak berani dalam menghadapi keadilan. Suara keras saudara Tian mengejutkan semua orang yang hadir. Kata-kata saudara ini tampaknya sedikit masuk akal, tetapi juga tampak seperti dia mencoba untuk memaksakan jalannya. Nanu memutar matanya dan segera berteriak, tuan muda ini mengandalkan kekuatannya untuk menggertak orang. Kami menyukai seekor kuda di bawah, jadi kami datang untuk menanyakan harganya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia melompat keluar untuk melukai beberapa orang, dan bahkan menghina Liu Gonggong kami. Ketika Manu menangis, wajah ketiga pejabat dari divisi Yamen Beijing langsung menjadi gelap. Salah satu dari mereka berkata tanpa ekspresi, apa yang terjadi? Siapa yang membeli kuda siapa? Saat orang ini membuka mulutnya, seluruh lantai 2 terasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, dan suhu tiba-tiba turun drastis. Meng Kang sedikit terkejut di dalam hatinya. Kota Shanghai memang layak menjadi kota terbesar di antara umat manusia. Dia bahkan tidak mengatakannya dengan jelas, dan dia sudah mulai pamer. Siapa yang tahu kuda siapa itu? Pemuda berjubah putih, Kakak Tian, mengangkat kepalanya dan mengutuk. Lebih baik kau tutup mulut. Semua orang tahu tentang aturan divisi Yamen Beijing. Petik 2. Pejabat setengah baya itu berkata dengan dingin dengan ekspresi muram. Dari semua orang yang hadir, mungkin karena Meng Kang benar-benar tidak tahu seperti apa tempat divisi Yamen Beijing itu, atau apa saja peraturan di sana. Meskipun mereka termasuk dalam kekaisaran tombak besar, mereka tidak sepenuhnya didukung oleh pemerintah kekaisaran. Mereka juga memiliki pendukung yang sangat besar, yaitu seluruh paus Tiongkok Daratan, Kuil Ling Xiao. Orang-orang dari divisi Yamen Beijing, yang memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus di dunia sekuler, serta dukungan dari paus, selalu bersikap tidak memihak dan tidak memihak. Karena itu, bahkan seorang popinjai seperti saudara Tian enggan memprovokasi mereka. Kuda jenis apa yang kamu cari? Salah satu pejabat bertanya. Seorang pelayan dari rumah Liu Gonggong dengan cepat menjawab, ada di bawah, seekor kuda berwarna coklat. Kuda itu tidak terlalu tinggi, dan warna kudanya agak campur aduk, tetapi itu benar-benar kuda liar asli, jadi aku datang untuk bertanya. Kuda, siapa yang ada di bawah? Jika bukan karena kuda tuan muda, mengapa kau ingin melukainya? Pejabat setengah baya itu berkata dengan nada dingin. Saudara Tian kehilangan kata-kata. Menghadapi Liu Gonggong yang perkasa, dia berani menghina mereka di depan umum, tetapi terhadap para idiot dari divisi Yamen Beijing ini, dia sama sekali tidak marah. Bukan karena dia takut pada beberapa potong kayu ini, tetapi karena saudara Tian telah mendengar legenda tentang divisi Yamen Beijing sejak dia masih muda dan selalu menghormati ketidakkegoisan dan perilaku mereka. Kudaku, Meng Kang akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Sebelumnya, dia tidak berbicara karena dia tidak yakin. Selain itu, melihat orang jahat digiling oleh orang jahat sudah merupakan hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan. Sekarang dia berbicara karena itu memang masalah hidup dan mati. Seorang pria tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Untuk sesaat, semua tatapan di lantai 2 terfokus pada pemuda yang berpakaian agak polos ini. Kami sudah membeli kudamu. Berapa harga yang kau inginkan? Berapa harganya? Aku tidak percaya dengan nama Liu Gonggong kita, siapa yang berani tidak menjualnya. Melihat seseorang membelanya dan melihat bahwa kepala sekolah adalah seorang pemuda yang sama sekali tidak terlihat seperti orang tolol, pelayan Ma langsung menjadi bersemangat. Dia punya nyali untuk menindas orang biasa. Jika remaja itu mengangguk dan menjual kudanya, maka semua yang dilakukan saudara Tian tadi akan langsung menjadi lelucon besar. Itu tidak akan berarti apa-apa, dan dia akan menyinggung Liu Gonggong tanpa alasan. Jika pemuda ini tidak untuk dijual, dia bukanlah Gutian. Dia tidak memiliki latar belakang yang besar, dan jika dia terlibat dalam kekacauan ini dan menyinggung seseorang dari perkebunan Liu, kemungkinan besar dia akan mati. Aku tidak akan menjual, Meng Kang menjawab dengan jujur.
Dia hanya mengikuti kata hatinya dan tidak ingin terlalu memikirkannya. Kau sedang mencari kematian. Pelayan Ma langsung cemas, dia dianggap orang terhormat di pasar, membawa panji istana Liu Gonggong, membeli kuda dan menjual kuda, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun. Dipermalukan oleh Tuan Gutian hari ini adalah hal yang wajar, tetapi orang desa yang tiba-tiba muncul entah dari mana ini benar-benar berani menantangnya. Saat itu, Gutian, yang juga saudara Tian, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku benar-benar akan mati karena tertawa. Liu Gonggong adalah tempat yang sangat terkenal, sangat menakutkan. Kami semua sangat takut. Saudaraku, masalah ini awalnya tidak ada hubungannya denganmu, tetapi sekarang ini ada hubungannya denganmu, dan itu juga tidak masalah. Jangan khawatir, hanya dari apa yang kamu katakan tadi, aku, saudara Tian, telah memutuskan untuk berteman denganmu. Masalahmu adalah masalahku, tidak ada yang berani menyentuhmu. Petik 2. Kata-kata Gutian melesat seperti tembakan meriam, tangan dan kakinya menari-nari, seolah-olah dia telah mengalami sesuatu yang sangat memuaskan. Meng Kang tidak mengobrol dengannya, tetapi malah menyipitkan matanya, karena dia tampaknya telah melihat sesuatu yang berbeda, detail yang tidak diperhatikan orang lain. Kedua sahabat yang berdiri di belakang pejabat setengah baya itu tidak berbicara sepatah kata pun sejak awal. Selain itu, tangan mereka masih menempel di gagang pedang mereka seolah-olah mereka gugup. Apa yang membuat mereka gugup? Meskipun mereka berpura-pura melihat sekeliling, garis pandang mereka tidak pernah meninggalkan punggung saudara Tian itu. Dia jelas sedang meningkatkan momentumnya, dan mereka ingin meningkatkan momentum mereka untuk menyerang, tetapi siapa target mereka? Ada juga Manu itu, yang tampak kasar dan sombong, tetapi ketika dia berbicara, tangannya selalu berada di lengan bajunya, yang sangat tidak masuk akal. Metodenya ini mirip dengan Draconis di 8 bagian seni berduri. Teknik menusuk yang diajarkan oleh Draconis kepadanya bukan hanya bagaimana menyembunyikan keberadaannya, tetapi juga bagaimana membunuh. Sama seperti Manu ini, dia juga menyembunyikan identitas aslinya di balik kamuflase. Kedua tangan yang diam itu disembunyikan, tujuannya adalah membiarkan target menjadi ceroboh, dan ketika kedua tangan itu bergerak, itu adalah untuk membunuh. Tidak ada yang bergerak, angin menderu, dan hujan turun. Siapa dia? Dia benar-benar menyebabkan pihak lain mengeluarkan begitu banyak modal untuk membunuhnya, Tuan Muda, karena mereka tidak membeli kudamu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kau menyakiti orang lain. Menurut aturan 31 dari seni tombak besar, silakan ikut kami kembali ke divisi Yamen Beijing. Orang yang berbicara adalah seorang pejabat setengah baya. Namanya Wang Qinian, dan kata-katanya sempurna. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan padanya. Ini karena di awalnya adalah seorang polisi divisi Yamen Beijing, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan menjadi polisi lagi. Setelah pertengahan musim gugur bulan September, Wang Qinian akan berusia 57 tahun. Dari pemuda berdarah panas yang bergabung dengan divisi Yamen Beijing hingga sekarang, dia telah berusia akhir 20-an. Mungkin karena kemampuannya atau mungkin hanya masalah karakter, dia tidak pernah bisa maju. Akhirnya, dia menyadari bahwa hidupnya tidak berharga. Dia tidak memiliki perak, tidak memiliki harta, dan hanya memiliki pisau pinggang tua di sisinya. Maka, ketika seseorang menemukannya dan menawar harga yang sangat tinggi, ia memutuskan untuk melepaskan identitas yang pernah melambangkan kejayaan ini, atau menggunakannya untuk terakhir kalinya. Setelah menyelesaikan misi, ia akan menerima sejumlah besar kompensasi, lalu pindah ke kota lain, berganti identitas, dan menjalani kehidupan yang berbeda. Wang Qinian mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahu pemuda itu. Tindakan semacam ini terlalu biasa baginya. 30 tahun hidupnya dihabiskan untuk ini. Saudara Tian tidak menolak, karena ia tahu kisah divisi Yamen Beijing, ia tidak keberatan pergi ke tempat legendaris itu. Jika bukan karena identitasnya, ia pasti sudah melamar untuk bergabung dengan divisi Yamen Beijing. Saat ia menundukkan bahunya, orang-orang di meja di belakangnya semua berdiri. Tidak pantas bagimu untuk membawanya seperti ini. Mereka berdua datang, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Pada saat yang sama, dua pembunuh yang menyamar sebagai pejabat divisi Yamen Beijing bergegas maju, mencabut setengah dari bilah pinggang mereka, memperlihatkan bilah mereka yang berkilau. Di mata para penonton, orang-orang di meja belakang berusaha membela pemuda itu sementara kedua pejabat itu mencabut pedang mereka dan mengancamnya.
Semuanya normal, seolah-olah mereka telah berlatih adegan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia berkata tidak, tubuhnya sangat jujur. Dan kejujuran ini seperti mencabut pisau dan menusuk ke depan dengan ganas. Pada saat yang sama, kekuatan di tangan Wang Qinian tiba-tiba meningkat. Tangannya berubah menjadi penjepit besi merah membara, samar-samar memperlihatkan cahaya merah. Misinya adalah untuk menghancurkan bahu pemuda ini. Selama bahu ini patah, dia akan dapat memperoleh sejumlah uang yang cukup besar untuk membeli sebuah pulau. Kemudian, dia akan dapat menjalani sisa hidupnya dengan kemudahan yang tak tertandingi. 3 orang di belakang menghunus pedang mereka dan menusuk ke arah punggung pemuda itu tanpa ragu-ragu. Belati mereka sangat beracun, bahkan para dewa akan merasa sulit untuk menyelamatkan mereka jika mereka menggaruk sedikit saja kulit berminyak mereka. Ada juga 2 pedang di depannya. Mereka telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama, dan pedang-pedang itu telah menghancurkan jiwa mereka. Total ada 6 orang, 3 di alam Maleolus, 3 di alam-alam akumulasi roh, dan mereka menyerang saudara Tian pada saat yang sama. Pada saat yang sama ketika sinar cahaya pedang emas melesat keluar, lebih dari 100 jimat muncul entah dari mana di pakaian putih pemuda itu, bersinar terang pada saat yang sama. 3 belati yang sangat beracun ditusukkan ke jubah putih Saoi, dan asap biru mulai muncul darinya. Namun, mereka tidak dapat menembus pertahanan Saoi. 2 pisau pinggang di tangan 2 ahli tingkat kekuatan spiritual itu menebas pada saat yang sama, seperti 2 air terjun putih yang jatuh dari langit, dengan momentum untuk turun 3.000 kaki. Kemudian, tidak ada apa-apa setelah itu. Wang Qinian sangat gugup, jadi dia menggunakan banyak kekuatan di jari-jarinya. Dia berlatih jari iblis ilahi kekuatan besar, khususnya untuk menangkapnya. Bahkan jika itu adalah seorang ahli yang 2 tingkat lebih tinggi darinya, selama dia dipegang oleh tangan besi ini, dia tidak punya pilihan selain menyerah. 6 tahun yang lalu, Wang Qinian telah menggunakan salah satu jari iblis ilahinya untuk melawan bandit Jiang Hu yang ditakuti semua orang, pembangkit tenaga misterius dari alam bawaan, Buddha darah. Itu juga yang paling dekat yang pernah dia dapatkan untuk promosi, tetapi setelah itu, dia menyerah. Ini seharusnya menjadi yang terakhir kalinya dia menggunakan jari dewa iblis besar. Wang Qinian tidak percaya bahwa pemuda berpakaian putih yang lembut di depannya ini akan lebih sulit dibunuh daripada Buddha darah. Namun, kenyataannya kejam. Wang Qinian tiba-tiba merasakan hawa dingin di pergelangan tangannya. Dia ngeri menemukan bahwa tangannya telah meninggalkan pergelangan tangannya dan sedang beristirahat di bahu lawannya dalam posisi yang sangat aneh. Itu terlihat sangat lucu. Cahaya pedang menyala, dan tidak ada waktu bagi darah untuk menyembur keluar. Gutian melepaskan total 2 serangan pedang, 1 pedang mematahkan bilah kembar, dan 1 serangan pedang mematahkan jari iblis Herculean. Kecepatan kedua pedang telah mencapai batasnya, menyebabkan kekuatan fisiknya cepat memudar. Dahi pemuda itu berbintik-bintik keringat, tetapi ekspresinya masih tenang, karena memang begitulah kepribadiannya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya panik seperti wanita, bahkan jika dia kehilangan nyawanya di detik berikutnya. Wang Qinian telah salah perhitungan, jadi dia memperlihatkan senyum pahit. Zaman telah berubah. Meskipun pemuda di depannya tidak sekuat Buddha darah, perlengkapannya masih bagus. Jimat di jubahnya dibuat sendiri oleh seorang penganut Tao yang hebat di Gunung Naga dan Harimau. Pedang pendek di tangannya adalah pedang yang terkenal di dunia. Jika dia tahu bahwa dia akan membunuh orang yang begitu kuat, Wang Qinian tidak akan pernah menerima tawaran ini. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Niat membunuh yang mengamuk itu dipatahkan dengan 1 tebasan pedang. Tepat ketika semua orang mengira bahwa pemuda berpakaian putih itu aman, bahkan saudara Tian sendiri pun berpikir demikian. Tiba-tiba, sepasang tangan besar keluar dari lengan bajunya dan menepuk dada saudara Tian. Dia telah mematahkan 2 pedang dalam 1 tebasan, dan mematahkan jari iblis dewa kekuatan besar di tengah lintasan pedangnya. Dia telah melepaskan energi pedangnya hingga batasnya. Baik itu pedang atau orang, tidak ada kemungkinan untuk berubah lagi. Oleh karena itu, Gutian hanya bisa menyaksikan sepasang tangan besar Manu menepuk dadanya. Pria kasar seperti itu ternyata memiliki sepasang tangan yang ramping dan indah. Ini sudah merupakan kejadian yang sangat tidak biasa, tetapi tangan-tangan ini muncul pada waktu yang tepat. Sama seperti tangan-tangan ini, panjang tangan-tangan itu bertambah 1 poin dan berkurang 1 poin. Sudah berakhir, saudara Tian hanya bisa memejamkan mata.
Dia telah memikirkan banyak cara yang indah untuk mati, tetapi tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir di tempat seperti ini. Dia telah menggunakan jimat pada jubah kesayangannya sekali, jadi dia tidak bisa melindungi tuannya lagi untuk waktu yang singkat. Energi pedangnya habis, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tuan muda yang gemuk itu, yang telah berdiri di belakang saudara Tian, tidak hanya tidak membantu rekannya, wajahnya yang gemuk akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Jika dia tidak memancing Gu Tian ke sini, dari mana situasi ini akan terjadi? Dalam sepersekian detik, Gu Tian merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Dalam sekejap, dia tiba di jendela di lantai 2. Melihat ke bawah ke arah kereta dan gerbong, saudara Tian sedikit tercengang. Hua, kekuatan yang sangat dahsyat menghantam tempat di mana saudara Tian berdiri beberapa saat yang lalu. Kemanapun kekuatan itu pergi, seluruh lantai dan pegangan tangga terkorosi. Itu seperti batang kayu yang telah dilubangi oleh serangga selama ratusan tahun, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Meng Kang lah yang menggendong pemuda berpakaian putih itu ke jendela dan melemparkannya keluar jendela tanpa ragu-ragu. Ledakan, saudara Tian pertama-tama jatuh di jalan dan kemudian berguling ke bawah. Meskipun dia tampak dalam keadaan yang sangat menyedihkan, dia benar-benar lolos dari cengkeraman kematian. Meng Kang menarik napas dalam-dalam, ia sepenuhnya fokus dan waspada, karena ia mungkin akan menghadapi serangan gabungan dari semua pembunuh. Bagaimana mungkin itu gagal? Ia sepenuhnya aman, tetapi ia diganggu di tengah jalan. Apa latar belakang pihak lain? Sungguh teknik gerakan yang aneh. Para pembunuh di lantai 2 semuanya terkejut. Gu Tian terlempar ke bawah, yang berarti, upaya pembunuhan ini telah sepenuhnya gagal. Tidak seorang pun akan berpikir untuk melompat menuruni tangga dan melanjutkan pengejaran mereka, karena itu hampir mustahil. Anak laki-laki yang tampak kasar itu dengan hati-hati menatap Meng Kang. Aura arogan yang kasar dari sebelumnya telah sepenuhnya terhapus, dan yang menggantikannya adalah aura yang suram dan berpengalaman. Aku akan mengingatmu. Maaf, aku mungkin tidak dapat mengingatmu, kata Meng Kang sambil berseri-seri. Pengantin pria itu menghentakkan kakinya dan terbang mundur, menabrak jendela belakang lantai 2 dan menghilang ke udara tipis. Saat ia mundur, para pembunuh lainnya juga melarikan diri. Dalam sekejap, hanya Meng Kang dan beberapa pelanggan yang gemetar ketakutan yang tersisa di lantai 2. Melihat bahwa sekelompok orang itu sudah pergi, Meng Kang pun sedikit menurunkan kewaspadaannya. Dia tahu dengan jelas bahwa para pembunuh ini tidak menyerangnya karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak punya cukup waktu untuk bergerak. Begitu pula, Meng Kang tidak memiliki keyakinan untuk menahan orang-orang ini di sini, dan itu tidak perlu. Pada saat ini, tuan muda yang gemuk itu dengan cepat berjalan di depan Meng Kang, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih, pendekar, karena telah menyelamatkan nyawa sepupuku. Bolehkah aku tahu namamu yang terhormat? Klan Xie kita pasti akan membayar hutang ini." Meng Kang tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tidak perlu. Itu hanya ketidakadilan. Bung, mari kita selesaikan tagihannya." Kalimat terakhir yang diucapkannya ditujukan kepada para pelayan di lantai 2. Tuan muda yang gemuk itu segera menghentikan Meng Kang. "Bagaimana kita bisa membiarkan dermawan membayar tagihannya? Makanan ini milikku. Klan Xie kita dianggap memiliki harga diri di kota Shanghai. Jika dermawan memiliki kebutuhan, aku tidak keberatan." Itu benar. Saat dia berbicara, si gendut kecil itu mengedipkan mata dengan sekuat tenaga. Meng Kang tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Setidaknya ketika sepupunya disergap, dia tidak menunjukkan dirinya. Tetapi setelah para pembunuh pergi, dia keluar untuk mendekat. Tepat saat Meng Kang hendak pergi, dia mendengar langkah kaki yang kacau di tangga sekali lagi.